Beberapa waktu lalu, ketika dunia sedang menikmati hari-hari yang damai, tiba-tiba saja sebuah bencana tak terbayangkan datang melanda. Peristiwa ini terjadi ketika sebuah bom yang disebut bom demokrasi dijatuhkan dari atas. Tidak ada yang tahu apakah bom itu dilepaskan oleh orang Amerika, Korea Utara, atau Rusia yang tidak bertanggung jawab, tetapi akibatnya, seluruh planet tertutup oleh lapisan karat yang mengerikan. Di mana-mana, dari kota hingga pedesaan, semuanya terkorosi. Semua daratan, kolam, danau, sungai, bahkan bangunan hancur lebur. Akhirnya, dunia berubah menjadi gurun yang tandus, dingin, dan sunyi. Sungguh menakutkan. Di tengah lanskap yang hancur ini, seorang pemuda misterius muncul. Tubuhnya tertutup sepenuhnya dari ujung kepala hingga ujung kaki, tidak berbeda dari hantu yang keluar dari mimpi buruk. Dan saat ini, dia sedang terjebak di sebuah pos pemeriksaan. Sambil menunggu, mata pemuda itu tertuju pada poster buronan di papan pengumuman. Seketika, manajer gemuk di area itu angkat bicara, mengatakan bahwa orang di poster itu adalah penjahat berbahaya yang sedang diburu habis-habisan karena diyakini memiliki kemampuan untuk menumbuhkan jamur. Pada masa itu, jamur tidak lagi dianggap sebagai makanan biasa, tetapi telah menjadi simbol racun. Di kota, orang-orang masih hidup, berdagang, dan bekerja setiap hari. Tetapi suasananya selalu tegang karena pasukan keamanan muncul di mana-mana. Mereka memeriksa setiap gang, setiap kios, dan siapapun yang menunjukkan tanda-tanda memperdagangkan atau menyimpan jamur akan langsung ditangkap oleh para penjaga. Jamur juga dianggap seperti narkoba. Siapapun yang terlibat diperlakukan sebagai penjahat. Di sebuah rumah bordil di kedalaman kota tua yang berkelip lampu merah, seorang girmo kaya duduk bersandar di kursinya, terus-menerus mengoceh tentang hidupnya yang penuh derita dan kepahitan. Gadis-gadis muda yang duduk di sekelilingnya mencoba berpura-pura mendengarkan. Sesekali mengangguk, kadang-kadang menyela dengan beberapa patah kata untuk menunjukkan empati. Tetapi sebenarnya mereka hanya memikirkan hal-hal sepele, bergosip tentang berbagai topik acak. Di rumah yang sama, di sebuah kamar pribadi, sepasang muda-mudi sedang melakukan sesuatu yang sekilas tampak cukup mencurigakan. Orang mungkin salah paham bahwa mereka sedang terlibat dalam aktivitas gelap yang tidak pantas. Gadis di dalam tiba-tiba berteriak ketakutan, mengatakan itu terlalu besar. Sementara pemuda itu dengan lembut menenangkannya bahwa ukuran besar itu efektif. Ternyata, pikiranmu saja yang kotor. Karena mereka tidak sedang melakukan aktivitas mesum, melainkan menyuntikkan dan meracik obat untuk menyembuhkan penyakit. Nama pemuda itu adalah Milo, seorang dokter muda yang penuh semangat dan dipercaya oleh masyarakat. Dia berusaha sekuat tenaga untuk membantu orang-orang yang menderita menyembuhkan penyakit karat yang menggerogoti tubuh mereka sedikit demi sedikit. Tanpa kliniknya sendiri, Milo dengan baik hati dipinjami sebuah sudut di rumah bordil oleh para pelacur yang baik hati untuk dijadikan fasilitas medis sementara. Suatu hari, saat Milo sedang merawat seorang ayah dan anak yang malang, Germo rumah bordil yang duduk di dekatnya menceritakan rumor bahwa mereka yang melindungi jamur sebenarnya adalah biang keladinya. Mereka diam-diam telah menyebarkan karat, menyebabkan dunia menjadi tandus seperti sekarang. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Milo ditawari malam penuh gairah gratis dengan beberapa pelacur oleh sang Germo. Gadis-gadis itu terkikik mendengarnya, menunjukkan kegembiraan. Jika itu orang lain, mereka tentu tidak akan begitu sopan. Tapi Milo hanya tersenyum sopan, menolak. Dia bilang dia memang tampan, tapi tidak semurahan itu. Komentar itu membuat semua orang tertawa terbahak-bahak, membuat mereka semakin menghargainya. Dalam perjalanan pulang, Milo mampir ke toko roti langganannya untuk membeli makanan. Pada saat yang sama, dia diam-diam membeli beberapa jamur dari pemilik toko. Pemiliknya menyerahkan barang itu sambil dengan cemas menginstruksikannya untuk berhati-hati agar tidak ketahuan oleh para penjaga. Jika tidak, seluruh kota akan kacau balau. Hanya Milo yang seorang dokter, orang-orang di sini tidak bisa hidup tanpanya. Pemilik toko menolak menerima pembayaran karena Milo sebelumnya telah merawat putrinya secara gratis. Tapi Milo, sebagai orang yang jujur tetap bersikeras meninggalkan uang, menganggapnya sebagai pertukaran yang adil, lalu pergi. Setelah kembali ke rumah, Milo memberikan roti itu kepada kakaknya. Dia pernah menjadi seorang penjaga, tetapi sekarang telah terjangkit penyakit karat, memaksanya untuk berhenti dari pekerjaannya. Kehidupan kakak beradik itu sebagian besar bergantung pada Milo. Baru saja selesai makan, Milo sudah rajin meracik obat karena dia telah disponsori mesin formulasi modern yang canggih oleh komite. Kakaknya dengan cemas mengingatkan adiknya untuk sangat berhati-hati dengan Kurokawa, ketua komite distrik. Dia adalah orang yang licik yang tidak pernah memberikan apapun kepada siapapun secara gratis. Terlalu terlibat dengannya tidak akan berakhir dengan baik. Tapi Milo hanya tersenyum, mengatakan dia tidak takut. Dia hanya punya satu tujuan, merumuskan obat untuk penyakit karat demi menyelamatkan kota. Sementara itu, di kantor pos pemeriksaan, pria gemuk itu terus membual tentang buronan misterius yang dicari-cari. Dia membual bahwa pria itu memiliki kemampuan luar biasa, sehingga semua mayat di belakangnya dibawa kembali olehnya. Orang bertopeng yang menemaninya menunjukkan rasa ingin tahu, mendesak dengan pertanyaan tentang barang-barang aneh di dekatnya. Pria gemuk itu menjelaskan bahwa itu semua hanyalah mayat.
Tiba-tiba TV di ruangan itu menyiarkan berita terbaru dari luar kota. Jamur raksasa tiba-tiba tumbuh setinggi menara, menyebabkan kakak Milo menjadi gelisah. Milo meminta izin kakaknya untuk keluar mengantarkan obat. Sebelum dia pergi, kakaknya mengingatkannya untuk ekstra waspada. Milo pergi ke toko roti untuk mendapatkan lebih banyak jamur, sesuai rencana. Tetapi tiba-tiba dirampok oleh seorang anak yang mengira itu adalah makanan. Dia segera mengejarnya. Setelah bergegas ke sebuah gang kecil, secara mengejutkan dia disergap oleh anak laki-laki itu. Melihat wajah Milo yang lembut, anak laki-laki itu mengira dia seorang gadis dan menghentikan serangannya. Tetapi secara mengejutkan, Milo menggeram, menegaskan bahwa dia adalah pria sejati. Meskipun begitu, Milo tidak menyalahkannya, malah mengobati luka di mata anak itu, lalu berjanji akan mentraktirnya makan enak lain kali. Tepat setelah anak itu pergi, Kurokawa, ketua komite distrik, tiba-tiba muncul. Dia kembali menggunakan nada persuasifnya, menggoda Milo untuk mengikutinya ke kota besar untuk merawat pasien dengan kondisi yang lebih baik. Milo tetap teguh menolak, karena dia punya banyak pasien di kampung halamannya. Kurokawa tidak menyerah, dia mencoba mendekat, membuat Milo khawatir akan ketahuan membawa tas berisi jamur di tangannya. Tepat di saat yang menegangkan itu, sebuah jamur raksasa tiba-tiba tumbuh tepat di tengah jalan. Perhatian Kurokawa teralihkan dan dia berbalik menuju pos pemeriksaan. Di kantor pos pemeriksaan, pria bertopeng yang menemani petugas gemuk itu menyatakan bahwa mayat-mayat itu adalah para biksu. Dia membawa tanggung jawab untuk mengembalikan mereka ke keluarga masing-masing. Para penjaga untuk sementara waktu mempercayai kata-katanya, tidak memeriksa lebih lanjut, tetapi mereka masih mempertanyakan busur yang dibawanya, karena busur adalah senjata terlarang di kota. Pada saat ini, biksu itu mengungkapkan penampilan aslinya. Rambut merah menyalanya menonjol, dan dengan satu anak panah, dia menyebabkan jamur tumbuh dengan ganas, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Saat melarikan diri dari para penjaga, dia tidak sengaja bertemu dengan Milo. Sementara itu, di rumah, kakak Milo telah mengenakan seragam penjaganya, bertekad untuk keluar melindungi kota. Ketika Milo baru saja berlari kembali, mencoba menghentikannya, dia dipukul pingsan oleh kakaknya karena terlalu banyak bicara. Saat dia sadar, kakaknya sudah pergi. Milo tidak punya pilihan selain fokus di laboratoriumnya, meracik obat dari jamur yang baru didapatnya. Saat sedang bekerja, Milo tiba-tiba mendengar suara di belakangnya. Ketika dia berbalik, dia melihat pemuda berambut merah berdiri di sana, bersama seorang pria tua yang terluka parah. Orang ini memperkenalkan dirinya sebagai Bisco, pria yang sedang diburu oleh seluruh dunia karena kecurigaan. Penjaga itu telah meminta orang di depannya untuk membuktikan bahwa dia seorang biksu dengan membacakan sebuah kutipan dari kitab suci. Sebuah permintaan yang tampaknya sederhana, tetapi sebenarnya menempatkannya dalam posisi yang sulit, karena pada saat itu, dia tidak bisa memikirkan kata-kata apapun untuk diucapkan. Keheningan yang menyelimuti mereka membuat situasi semakin tegang. Dia tahu bahwa jika dia menunjukkan satu celah pun, tidak akan ada jalan untuk kembali. Dalam sekejap, dia memilih untuk bertindak. Dia menembakkan panah kuat yang menghancurkan pintu, serpihan kayu meledak, debu mengepul, dan segera setelah itu, kain besar yang menyembunyikan rahasia ditarik ke bawah, memperlihatkan kakek Bisco bersama seekor kepiting raksasa. Semua orang yang menyaksikannya tercengang. Keduanya tidak punya pilihan segera melarikan diri saat suara langkah kaki dan tembakan bergema. Dari kejauhan, tim penjaga kuda Nil yang membawa senapan mesin besar sedang mengejar dengan panas. Rentetan peluru menancap di tanah, menciptakan lubang-lubang dalam. Asap dan debu menutupi seluruh jalan. Bisco dengan cepat melompat ke punggung kepiting. Tangannya mencengkram busur dengan erat. Terus-menerus menembakkan panah tajam untuk menghadapi setiap kuda Nil yang mendekat. Akurasi dan kecepatannya mencegah para penjaga untuk mendekat. Pada saat yang sama, kakeknya tidak tinggal diam, tetapi menggunakan jamur khusus dengan kemampuan melompat untuk mendorong mereka berdua langsung ke atas dan melewati tembok kota. Lompatan tak terduga itu menciptakan kekacauan di seluruh kota, membuat para penjaga tidak dapat bereaksi tepat waktu. Setelah mendarat di dalam, Bisco memberi Milo jenis jamur yang tepat yang dibutuhkannya untuk menyiapkan obat guna mengobati luka kakeknya. Saat ini, pria tua itu terluka parah, darah membasahi pakaiannya. Napasnya melemah. Milo, dengan indera penciumannya yang tajam seperti anjing pemburu, bisa tahu dari aroma darah bahwa luka pria tua itu sangat serius dan tidak bisa ditangani hanya dengan obat oral biasa. Milo segera memohon untuk melakukan operasi secepatnya, karena waktu untuk pria tua itu hampir habis. Bisco, dengan hati yang gundah, akhirnya mengangguk setuju. Dia memberi Milo waktu tepat 10 menit untuk menyiapkan obat sebelum melanjutkan operasi. Hatinya penuh keraguan, tetapi dalam situasi ini tidak ada pilihan lain. Namun, kekacauan tidak berhenti di situ. Tepat saat mereka mulai bekerja, anak buah ketua komite menemukan tempat persembunyian mereka, melepaskan tembakan peringatan yang membuat ruangan menjadi sangat tegang. Bisco dengan cepat menyandera Milo, tetapi mereka tertawa mengejek, dengan santai menyatakan mereka tidak peduli, dan kemudian tetap menembak tanpa ragu-ragu, bertekad untuk melenyapkan seluruh kelompok. Bisco tidak punya pilihan lain. Dia menembakkan beberapa panah kuat untuk menghentikan laju musuh,
sambil dengan sabar menunggu anak buah berkepala kelinci mendekat. Begitu mereka masuk ke dalam pertempuran, dia dengan cepat memanfaatkan kesempatan, bersiap untuk membawa Milo dan kakeknya pergi. Klinik Milo sekarang dipenuhi jamur dan hancur total, tampak seperti hutan yang cacat. Meskipun Milo menyesalinya, dia tidak punya pilihan. Jika mereka tidak mengorbankan tempat ini, seluruh kelompok akan berada dalam bahaya. Pada saat kritis ini, kakak Milo iba mengendarai kendaraan, menabrak lurus ke area di mana tim penjaga memblokir karena dia adalah seorang komandan berpangkat tinggi. Para prajurit penjaga segera mematuhi perintahnya. Situasi dilaporkan secara rinci sore itu. Bisco dan kakeknya hampir terpojok. Mereka harus menggunakan jamur lompat khusus untuk terbang melewati tembok kota sekali lagi. Sebuah keputusan berisiko, tetapi satu-satunya jalan keluar. Namun, tepat saat mereka akan pergi, seekor kuda nil raksasa tiba-tiba menyerang mereka, membuka rahangnya lebar-lebar seolah ingin melahap Bisco dengan gigitan mematikan. Anehnya, semua orang takjub melihat Bisco dengan satu tangan mengangkat seluruh kuda nil itu dan melemparkannya jauh-jauh. Di tempat lain, Kurokawa berdiri menunggu. Di sampingnya seorang gadis berambut merah muda. Dia meminta maaf kepadanya atas kelalaian yang memungkinkan Bisco melarikan diri, tetapi dia tampaknya tidak peduli. Dengan wajah dingin, dia segera memerintahkan bawahannya untuk melanjutkan rencana, karena perhatian utamanya adalah mencegah Bisco bertemu langsung dengan pasukan penjaga utama, menghindari kekacauan di luar kendali. Beberapa jam sebelumnya, Bisco dan kakeknya untungnya berhasil melewati tembok kota, menemukan sebuah sudut untuk beristirahat. Kakek Bisco sekarang menderita penyakit karat yang ganas. Dia tahu betul bahwa waktunya tidak banyak lagi. Dia mencoba menginstruksikan Bisco untuk terus berjuang, meskipun dia tidak akan berada di sisinya di masa depan. Di matanya, Bisco adalah orang yang paling sehat, satu-satunya harapan. Dia telah menguasai semua keterampilan yang diajarkan kakeknya, kecuali kemampuan untuk menyiapkan obat. Bisco menolak untuk mendengarkan, menggelengkan kepalanya menolak keras gagasan bahwa kakeknya menganggap hidupnya begitu enteng. Mereka telah melalui begitu banyak kesulitan, telah menghancurkan puluhan pos pemeriksaan hanya untuk menemukan jamur pemakan karat yang langka dengan harapan menciptakan obat untuk kakeknya. Jadi, dia bersumpah tidak akan membiarkan kakeknya mati. Meskipun menghadapi segala bahaya, Bisco bergerak lebih dekat ke tempat kepiting itu beristirahat ketika tiba-tiba sebuah roket datang melesat di langit secepat kilat. Dia segera menarik busurnya dan menembakkan sebuah panah. Roket itu meledak di udara, serpihannya berhamburan, mengejutkan gadis yang mengendalikan pesawat siput di langit. Merasakan sesuatu yang berbahaya mendekat, kakek Bisco buru-buru menyuruhnya bersembunyi di bawah kepiting untuk menghindari racun yang akan disemprotkan siput itu. Bisco mencoba menembak balik. Tiba-tiba, seekor belut listrik muncul entah dari mana, menggigit lurus ke kakinya. Pada saat itu, pesawat di atas menembakkan rentetan peluru. Kakeknya tidak ragu-ragu, bergegas keluar untuk melindungi cucunya. Dia gemetar karena tertembak, darah membasahi pakaiannya. Bisco tertegun. Bisco mengencangkan cengkramannya pada busur, menyalurkan semua kekuatannya untuk menembakkan panah fatal, menyebabkan pesawat itu meledak dan jatuh ke tanah. Tanpa menunda, dia segera menaiki kepiting lulus ke kota untuk mencari dokter. Keputusasaan memacu langkahnya maju tanpa henti saat keduanya berhasil bersembunyi di selokan bawah tanah. Milo terkejut dengan vitalitas kakek Bisco, terkena 6 peluru dan masih belum jatuh, seolah-olah ketangguhannya telah menjadi legenda. Bisco dengan mendesak bertanya pada Milo, apakah dia bisa mengobati kakeknya? Milo dengan percaya diri menegaskan bahwa dia bisa. Bisco memutuskan untuk keluar dan membuat pengalihan untuk membeli waktu bagi perawatan Milo. Tetapi Milo dengan tegas bersikeras untuk mengobati luka Bisco terlebih dahulu sebelum membiarkannya keluar untuk bertarung. Bisco mengerahkan kakeknya kepada Milo dan kemudian bergegas keluar. Di tempat lain, kakak Milo menerima informasi bahwa arah yang ditujunya sebenarnya adalah jebakan yang dibuat oleh orang Kurokawa, dan arah yang benar seharusnya ke arah barat. Seorang penjaga menasihatinya untuk tetap tenang sebelum mendengar lebih banyak, karena mereka baru saja menemukan jamur raksasa tumbuh tepat di klinik Milo, benar-benar menghancurkan tempat itu. Kakak Milo sangat marah, tetapi masih harus memberikan arahan kepada bawahannya, lalu memutuskan untuk langsung menuju ke barat sendirian. Adapun Bisco, dia telah membersihkan semua prajurit Kurokawa, hanya menyisakan gadis berambut merah muda, karena dia terlihat cukup manis. Bisco mulai menginterogasinya saat itu juga. Kakak Milo datang dengan cepat menggunakan skuter. Bisco dengan cepat menggunakan jamur untuk membalikkan kendaraan itu, tetapi kakak Milo tidak gentar, menyerang lurus dari balik asap. Bisco menarik busurnya dan menembakkan panah yang menembus senjata di tangannya. Suara logam pecah bergema di seluruh ruangan, menandakan bahwa konfrontasi baru akan segera dimulai. Pengeras suara kota menyiarkan peringatan tentang jamur. Orang-orang disarankan untuk mengambil langkah-langkah perlindungan untuk menghindari menghirup spora jamur.
Gadis-gadis di rumah bordil ramai berdiskusi tentang jamur raksasa yang baru saja tumbuh. Setelah hidup selama 2 atau 3 dekade, ini adalah pertama kalinya mereka melihat hal seperti ini. Sang Germo buru-buru mendesak gadis-gadis itu untuk masuk ke dalam untuk menghindari menghirup spora. Tiba-tiba, seseorang dari bawah melaporkan berita buruk bahwa klinik panda baru saja dihancurkan. Berita ini membuat Sang Germo sangat khawatir, karena di klinik itu ada pemuda Milo, seseorang yang selalu dia pedulikan. Sementara itu, di sisi Milo, dia sedang memberikan transfusi darah kepada kakek Bisco. Pria tua itu hampir pingsan karena penyakit karat yang korosif. Berkat darah yang ditransfusikan, pria tua itu perlahan-lahan sadar kembali. Namun, masih ada kenyataan pahit bahwa tubuhnya telah terlalu banyak terkorosi oleh karat. Dia hanya bisa hidup selama 1 bulan lagi sebelum organ-organ vitalnya hancur total. Meskipun begitu, dia tetap tenang. Dia memuji keterampilan Milo, mengatakan pemuda ini memiliki tangan yang terampil, halus dan sabar. Kemudian dia memperkenalkan dirinya sebagai Jabi, guru Bisco. Di luar, pertempuran antara Bisco dan kakak Milo berlangsung sengit. Mereka saling menyerang, melancarkan serangan sengit, suara dentingan logam dan geraman membuat suasana menjadi berat. Meskipun Bisco sedang menyerang, dia terus-menerus menasehati kakak Milo untuk berhenti. Karena setiap kali dia menyerang, karat di tubuhnya menyebar lebih luas, yang berarti kematian semakin dekat. Tapi kakak Milo tidak peduli sama sekali. Di matanya hanya ada kebencian. Dia sangat yakin bahwa Bisco adalah penyebab munculnya dan menyebarnya karat, dan oleh karena itu dia tidak bisa berhenti. Bisco menjelaskan, mencoba meyakininya, tetapi kemarahan di hati kakak Milo terlalu besar, menghalangi kata-kata itu sampai ke telinganya. Sementara keduanya sibuk bertarung di tempat lain, Jabi memberitahu Milo sebuah kebenaran yang sedikit diketahui orang, bahwa jamur tidak menyebarkan karat seperti yang dipikirkan orang. Sebaliknya, jamur memakan karat untuk bertahan hidup dan tumbuh. Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa dunia ini pada dasarnya keras dan kejam. Itulah sebabnya organisme harus berevolusi untuk beradaptasi. Dan jamur adalah spesies pertama yang mengembangkan kemampuan khusus ini. Dia menceritakan bahwa sejak lama, orang-orang seperti dia telah mencoba menanam jamur pada bagian tubuh atau benda yang terkena karat. Dan seiring waktu, jamur secara bertahap menyerap dan membersihkan karat tersebut. Tetapi karena perubahan terjadi secara perlahan, orang luar hanya melihat jamur tumbuh dari bercak karat, dan dengan tergesa-gesa menyimpulkan bahwa jamur adalah penyebabnya. Kesalahpahaman ini semakin besar, terutama ketika mereka yang melindungi jamur tidak pandai menjelaskan, menyebabkan dunia salah paham dan membenci mereka. Namun, kata-kata tulus Jabi masih belum bisa menggerakkan hati kakak Milo. Dia dengan marah meremparkan kendaraannya ke arah Bisco, membuatnya terlempar jauh. Bisco, sambil menahan sakit, masih mencoba menjelaskan bahwa dia hanya menanam jamur di area berkarat untuk mengobatinya dan tidak pernah menuntut rasa terima kasih dari siapapun. Namun dia disalahpahami, dipukuli, diperlakukan sebagai musuh. Jelas dia kesal, merasa sakit hati, tetapi tetap sabar. Kakak Milo berbeda. Dia hanya ingin tahu tujuan sebenarnya Bisco. Ketika didesak, Bisco terpaksa mengakui bahwa dia dan Jabi sedang mencari jamur pengakan karat yang sangat langka, yang dianggap sebagai obat ajaib yang bisa menyembuhkan karat sampai ke akarnya, dimanapun. Kakak Milo, Pau, mendengar ini menjadi lebih marah, percaya itu semua hanyalah alasan. Tapi Bisco tidak peduli. Dia bahkan dengan gembira membual bahwa dia baru saja menemukan seorang dokter terampil di sini, seseorang yang sangat mirip dengan Pau, membuatnya menebak mereka pasti kerabat sedarah. Pernyataan itu seperti menuang minyak ke dalam api. Pau menjadi murka, dengan panik menyerang untuk menghancurkan seluruh bagian dinding tempat Bisco berdiri. Tapi kali ini Bisco proaktif. Dia menggunakan Milo sendiri untuk memprovokasinya agar menariknya ke dalam perangkapnya. Dalam amarahnya, Pau menyerang Obi ganas. Dan pada saat itulah, Bisco dengan terampil menanam jamur untuk tumbuh di senjatanya. Melihat ini, dia tidak bisa menahan perasaan pahit, karena pekerjaannya selalu menanam jamur untuk menyelamatkan orang, bukan untuk menggunakannya untuk menyerang balik seorang gadis. Tapi pertempuran telah memaksanya melakukannya. Akhirnya, Bisco menembakkan panah penenam, lalu dengan cepat menangkap tubuh Pau saat dia jatuh. Tidak ingin dia terluka, dia dengan lembut menggendongnya, membawanya kembali ke tempat persembunyian di selokan bawah tanah. Di sana, Bisco bertemu kakeknya lagi, yang tidak lagi terlihat seperti orang tua kikuk, tetapi tampak penuh kesehatan seperti anak berusia 18 tahun, membuat Bisco terharu hingga hampir menangis, meskipun mencoba menahannya. Milo juga bergegas mendekat, ketakutan melihat kakaknya tidak sadarkan diri. Bisco meyakinkannya bahwa dia hanya disuntik obat penenang dan akan segera bangun. Milo sudah menyuntiknya dengan obat penghambat karat, memberinya lebih banyak waktu. Situasi sekarang semakin mendesak karena penjaga kota akan segera tiba.
Jabi memutuskan untuk sukarela tinggal di belakang untuk menghalangi mereka, membeli waktu bagi anak-anak muda untuk melarikan diri. Bisco tidak setuju, mengerti bahwa tanpa kakeknya tidak akan ada orang yang bisa menyiapkan obat. Pada titik ini, Milo tiba-tiba melangkah maju, menegaskan bahwa dia bisa menggantikan, bahwa dia akan belajar dan melakukannya dengan tekad penuh. Bisco menolak, percaya dunia luar terlalu keras untuk orang seperti Milo. Tapi Milo tetap teguh, karena dia tidak hanya ingin mengobati, tetapi juga ingin menemukan obat untuk menyelamatkan anggota keluarganya yang terakhir. Melihat tatapan penuh tekad di matanya, Bisco akhirnya mengangguk setuju untuk membiarkan Milo ikut. Tepat pada saat itu, para penjaga tiba, memaksa Jabi untuk menghalangi jalan mereka. Milo memutuskan untuk meninggalkan kakaknya, meletakkan di sampingnya sebuah tas berisi obat penghambat karat untuk menopang hidupnya. Adegan perpisahan itu penuh dengan emosi yang tertahan, tetapi sebelum sempat berakhir, Bisco sudah menarik Milo pergi dengan paksa, karena waktu hampir habis. Mereka bergegas menuju gerbang, tetapi tepat di sana mereka dihentikan. Kelompok penjaga lain mendekat dari belakang, menjebak mereka berdua. Bisco dengan cepat menarik busurnya dan menembakkan panah khusus. Jembatan di depan runtuh, membuat mereka berdua jatuh dari gerbang kota. Pada saat itu, di tengah semua bahaya, hanya tersisa harapan rapuh bahwa mereka akan terus bertahan hidup dan berjalan di jalan berduri di depan. Pada hari pertama di luar, Milo berbicara terus-menerus, mengobrol tanpa henti tentang berbagai hal, membuat Bisco jengkel yang wajahnya selalu cemberut. Milo dengan ceroboh berpikir bahwa mungkin mereka telah tersesat, tetapi Bisco dengan tegas menolak untuk mengakuinya. Harga diri seseorang yang lahir terbiasa mengembara, yang hidup dengan insting bebas di alam, tidak akan mengizinkannya mengakui bahwa dia telah salah arah. Keduanya terus berjalan sampai mereka mencapai tempat dengan alga mengambang di permukaan air. Milo langsung terpesona. Matanya berbinar, dia berhenti untuk melihat dengan penasaran, seolah menemukan sesuatu yang ajaib. Tapi Bisco berbeda, dia kesal dan tidak sabar. Dengan santai melemparkan sesuatu ke wajah Milo, membuatnya kaget, Bisco mengingatkannya bahwa mereka tidak sedang bersenang-senang, bahwa tempat dengan alga ini akan menarik binatang buas di malam hari, dan jika mereka berlama-lama, bahaya bisa datang kapan saja. Keduanya meninggalkan area itu dan melanjutkan perjalanan, tetapi tidak lama kemudian Milo pingsan di jalan. Bisco menghela napas pasrah, lalu kembali dengan 2 ekor bayi kadal di tangannya yang masih bermain, saling menggigit ekor. Bisco memanggangnya untuk dimakan Milo, karena ternyata dia pingsan hanya karena sangat lapar. Setelah makan, Milo kembali waspada. Keduanya mengerti bahwa waktu hampir habis. Karena Jabi hanya bisa hidup selama sebulan lagi, sementara obat yang ditinggalkan Milo untuk kakaknya hanya akan bertahan selama 3 bulan. Menyadari urgensinya, Bisco mengeluarkan sebuah peta, dengan jelas menandai rute mereka, dan mengatakan mereka akan melintasi sebuah tambang batu bara. Milo segera khawatir, karena dia tahu tikus raksasa yang berbahaya sering mendiami tambang batu bara. Tapi Bisco meyakinkannya bahwa dia punya cara untuk menghadapi mereka. Tepat pada saat itu, Bisco menemukan cakar kepiting raksasa yang menonjol dari bawah pasir. Dia bersiul, dan dari bawah pasir tebal, rekan ketiga mereka muncul. Itu adalah kepiting Bisco. Milo tiba-tiba mengerti bahwa alasan mereka awalnya salah jalan adalah karena Bisco sedang mencari kepiting ini, karena sering mengubur dirinya di pasir untuk tidur. Menurut perkiraan, jika mereka menaiki kepiting, hanya butuh 2 hari untuk mencapai tambang, dan tikus-tikus di tambang tidak akan cukup bodoh untuk menyerang makhluk sebesar itu. Tapi baru saja Milo belum duduk dengan benar di punggung kepiting, dia sudah terlempar ke tanah. Bisco hanya mengangkat bahu dan melemparkan pakaian khusus kepada Milo untuk dipakai agar kepiting itu tidak merasa aneh. Namun, kepiting ini tampaknya luar biasa cerdas. Meskipun Milo sudah mengenakan pakaian itu, kepiting itu tetap dengan santai melemparkannya. Milo terpaksa berjalan mengikuti di belakang Bisco dan kepitingnya. Menjelang sore, dia mencoba naik ke punggungnya lagi. Usaha kedua tampak lebih menjanjikan, tetapi dia tetap terlempar. Hal ini terus berlanjut, dengan Milo mencoba lagi dan lagi, berkali-kali, sampai-sampai kepiting itu berputar-putar, membuatnya pusing, melihat segalanya menjadi gelap lalu terang kembali. Keesokan paginya, saat Milo dengan gigih berlatih menunggangi kepiting, Bisco duduk menyiapkan larutan jamur beracun untuk merendam panahnya. Tiba-tiba, seseorang muncul. Milo mengerem mendadak, terlempar ke depan seorang gadis, dan kebetulan itu adalah gadis berambut merah muda yang pernah ditemui Bisco sebelumnya. Dia menatap Milo dengan mata penasaran sekaligus menggoda, memujinya karena memiliki kepiting sebesar itu. Bisco mendengar teriakan itu, berbalik untuk melihat gadis yang sama memanjat punggung kepiting, sementara Milo berpegangan pada capitnya. Bisco segera menggunakan panah yang direndam jamur untuk menembakkan peringatan, matanya penuh ancaman. Sebuah panah mengenai paha gadis itu, menyebabkan rasa sakit yang hebat, tetapi dia masih tertawa mengejek.
Ternyata dia ingin memancing Milo, berjanji akan menunjukkan cara menunggangi kepiting, tetapi sebenarnya bermaksud mencurinya. Milo pada saat itu secara tak terduga melakukan sesuatu yang berbeda. Dia berbicara kepada kepiting itu, memintanya untuk menunduk agar dia bisa mengoleskan obat. Dan yang mengejutkan, kepiting itu benar-benar menurut. Bisco tercengang karena Milo, meskipun tidak bisa menungganginya, telah membuat kepiting itu bekerja sama. Sejak saat itu, Bisco mengubah rencananya. Milo tidak perlu lagi berlatih menunggangi, dan ketiganya melanjutkan perjalanan bersama. Malam itu mereka berhenti untuk beristirahat di sebuah kuil di gunung. Di sini, secara mengejutkan, mereka bertemu lagi dengan gadis berambut merah muda itu. Dia tampak tidak nyaman, sepertinya tersedak sesuatu di tenggorokannya. Milo dengan cepat berlari, menepuk punggungnya untuk membantunya memuntahkannya. Tapi itu tidak cukup. Dalam tindakan nekat, Milo menempelkan bibirnya ke bibir gadis itu seperti ciuman paksa untuk mengeluarkan kepompong dari tenggorokannya. Milo menjelaskan bahwa itu adalah sejenis kepompong yang biasa digunakan untuk mengendalikan budak, mencegah mereka melarikan diri. Gadis itu awalnya mengira keduanya membantunya hanya karena mereka menginginkan tubuhnya yang masih suci. Tapi Bisco dengan dingin berkata dia sama sekali tidak tertarik. Mendengar ini, Milo tersipu malu dan langsung diejek oleh Bisco karena masih perjaka. Kemarahan Bisco hampir membuatnya menarik panah untuk menembaknya, sementara Milo dengan tenang berkata dia hanya ingin makanan. Akhirnya, gadis berambut merah muda itu membuka tasnya, meletakkannya di depan mereka berdua agar mereka bisa memilih. Milo memilih sebungkus biskuit, sementara Bisco memilih beberapa anak panah. Gadis itu kemudian meminta bayaran, membuat Bisco kesal, tetapi Milo tetap setuju untuk membayar. Dia bahkan dengan senang hati menawarkan Bisco untuk mencicipi biskuit itu, dan keduanya merasa rasanya sangat enak. Namun, ketika menyangkut bensin, dia tidak mau menjualnya, bahkan menuangkannya tepat di depan mereka. Malam itu gempa bumi tiba-tiba terjadi. Bisco terbangun dengan kaget sementara Milo sedang menunggangi kepiting melarikan diri. Bisco menemukan dia sekarang terbaring di punggung serangga raksasa. Milo berteriak bahwa itu adalah benteng hidup. Jika serangga itu menabrak tambang batu bara, seluruh tambang akan meledak. Bisco tahu betul bahwa spesies ini adalah serangga pemakan tulang, dan ia terbangun karena bensin yang ditumpahkan gadis berambut merah muda itu. Bisco berteriak keras, menunjukkan kepada Milo cara mengarahkan kepiting untuk memukul kepala serangga itu agar berhenti. Tetapi pada saat itu dia dipegang erat oleh gadis berambut merah muda itu, tidak bisa bergerak. Milo dengan sepenuh hati memohon kepada kepiting, dan kepiting itu menurut, melompat untuk menusuk lurus ke kepala serangga itu. Bisco berhasil melompat, menarik gadis itu bersamanya, lalu menembakkan panah yang direndam jamur ke tengkorak serangga itu. Segera jamur menyebar. Serangga itu berhenti sejenak, lalu roboh mati. Kelompok itu untungnya berhenti tepat sebelum tambang batu bara. Tetapi sebelum mereka bisa bernapas lega, sebuah peluru dari suatu tempat ditembakkan ke arah mereka, menyebabkan seluruh area tambang meledak. Mereka terpaksa mencari rute lain untuk memutar. Keesokan paginya, setelah bangun, Milo melaporkan bahwa gadis berambut merah muda itu telah melarikan diri dengan uang mereka. Tetapi setidaknya dia meninggalkan beberapa makanan, menunjukkan bahwa dia masih punya hati nurani. Bisco menatap Milo, menyadari bahwa dia telah menjadi cukup mahir menunggangi kepiting, meskipun tangannya penuh luka. Ini membuktikan bahwa Milo telah berlatih dengan sangat rajin. Bisco mengangguk sedikit, menunjukkan kekaguman, dan kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan mereka. Setelah sadar kembali, Pawo segera naik ke sepeda motor besarnya, menyalakan mesin dan melesat dengan sangat cepat. Dia mengikuti jejak yang tersisa dengan hanya satu pikiran di benaknya. Dia harus menemukan Milo. Sementara itu, Milo dan Bisco berada dalam situasi berbahaya. Keduanya tiba-tiba dikepung oleh sekelompok anak-anak yang membawa senjata dan tongkat, yang semuanya bergegas menyerang seolah-olah mereka telah menyergap mereka selama ini. Anak-anak agresif itu mengira Milo dan Bisco adalah anak buah Kurokawa, jadi mereka terus menyerang. Keduanya harus cepat mengangkat tangan dan mencoba menjelaskan bahwa mereka sama sekali bukan orang-orangnya. Tetapi anak-anak itu tetap bersikeras tidak mau percaya. Milo berkata dia hanya ingin membeli makanan untuk bertahan hidup. Suaranya jelas menunjukkan ketulusan. Tapi anak-anak itu masih skeptis. Mereka melihat pakaian compang-camping, wajah kotor, dan penampilan miskin Milo dan Bisco dan mencibir. Karena di mata mereka, bagaimana mungkin dua orang gembel ini punya uang untuk membeli apapun? Sikap waspada anak-anak itu sama sekali tidak berkurang. Senjata dan tongkat masih menunjuk langsung ke arah mereka. Dalam situasi itu, Bisco dengan enggan mengeluarkan poster boronannya sendiri. Sebuah kertas kusut tetapi dengan jelas mencetak wajahnya dan hadiah yang menarik untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar tidak ada hubungannya dengan Kurokawa. Hanya ketika mereka melihat poster buronan itu, anak-anak itu menjadi kurang curiga, setuju untuk tidak menyerang lagi, tetapi mereka tetap tidak akan membiarkan mereka pergi bebas. Tidak lama kemudian Milo dan Bisco digiring,
dengan cepat diikat dan dibawa pergi. Bisco tampak cukup tenang, bahkan tersenyum dingin, dan berjanji bahwa dia akan membiarkan mereka menyerahkannya untuk mendapatkan hadiah jika mereka mau, karena dia tidak punya apa-apa lagi untuk dirisaukan. Keduanya dibawa ke tempat penampungan anak-anak, sebuah area yang hancur yang ditutupi secara kasar dengan kayu dan besi tua, lalu dipenjarakan di sebuah ruangan yang lembab. Sementara itu, Pau kebetulan melewati sebuah kompleks apartemen yang ditinggalkan, sebuah tempat yang penuh dengan mayat-mayat yang berserakan di seluruh koridor dan tangga. Bau kematian yang menyengat membuat udara menjadi menyesakkan di sana. Dia telah tepat waktu turun tangan untuk menyelamatkan sepasang lansia yang diserang oleh laba-laba raksasa. Setelah diselamatkan, pasangan lansia itu sambil terengah-engah menceritakan bahwa mayat-mayat yang berserakan di sekitar adalah korban para bandit, orang-orang yang secara teratur mencegat dan merampok barang dan barang berharga dari para pedagang yang lewat. Sebagai rasa terima kasih, pasangan lansia itu mengundang kakak Milo ke rumah mereka, sebuah rumah kecil yang kumuh tetapi bersih, berjanji untuk membantunya memperbaiki sepeda motornya yang rusak. Selama waktu ini, Milo ditahan bersama seorang gadis kecil yang tampaknya lebih pengertian daripada anak-anak lain. Gadis itu tampak lembut, membawakan makanan untuk Milo dan menasihatinya untuk makan agar kembali kuat. Karena sikap lembut ini, Milo merasa bahwa gadis itu tidak menganggapnya sebagai orang jahat. Sambil berbicara, gadis itu menceritakan kepada Milo tentang kehidupan anak-anak di sana. Setiap musim dingin, mereka semua harus menghadapi sejenis monster yang mereka sebut anak-anak iblis, makhluk yang sering datang untuk mengganggu mereka, menyebarkan ketakutan dan penderitaan. Ketika mengamati dengan seksama, Milo memperhatikan bercak-bercak sisik putih di lengan gadis itu. Ketika dia bertanya tentang itu, gadis itu memberitahunya bahwa suatu hari Kurokawa muncul di tempat ini, menyatakan bahwa anak-anak telah terinfeksi penyakit karat, jadi orang dewasa harus bekerja untuknya untuk mendapatkan uang guna membeli obat untuk pengobatan. Setelah mendengar ini, Milo segera menyadari itu adalah kebohongan, karena tanda-tanda di lengan gadis itu bukanlah penyakit karat seperti yang dia klaim. Sementara itu, setelah Pau tiba di rumah pasangan lansia itu, mereka menceritakan sebuah kisah lama tentang bagaimana mereka dulu tinggal di sebuah kota yang ramai, di mana orang-orang secara bertahap mulai menderita penyakit karat yang mengerikan. Suatu hari, seseorang yang menyebut dirinya pelindung jamur muncul, membual bahwa dia bisa menyembuhkan penyakit itu. Awalnya penyakit itu memang menunjukkan tanda-tanda perbaikan, membuat orang-orang percaya dan berterima kasih padanya. Namun di kemudian hari, satu persatu orang-orang mati lagi. Tubuh mereka membusuk karena karat menyebar ke seluruh tubuh mereka. Sebelum pergi, pelindung yang memproklamirkan diri itu dengan dingin berkata bahwa itu semua hanyalah sebuah percobaan. Mendengar ini, kebencian membuncal di hati Pao. Kebenciannya terhadap yang disebut pelindung jamur semakin kuat. Dia meminjam peralatan dari pasangan lansia itu dan memperbaiki sepeda motornya sendiri. Namun, saat bekerja, dia mendengar suara-suara aneh datang dari sebuah gua di dekatnya. Dengan firasat buruk, dia masuk untuk memeriksa, dan terkejut menemukan gua itu penuh dengan tulang kering dan mayat. Kenyataannya adalah bahwa pasangan lansia itu sebenarnya adalah pembunuh sakit yang membunuh orang untuk memuaskan kesenangan kejam mereka. Mereka bahkan berniat mengubahnya menjadi manekin. Ketika dia menemukan mereka, mereka tampak terlalu percaya diri. Percaya bahwa dia telah meminum racun yang telah mereka masukkan ke dalam makanannya sebelumnya. Tapi yang mengejutkan, dia sudah merasakan rencana mereka dan belum meminumnya. Tepat saat dia akan melakukan serangan balik, sesosok mayat tiba-tiba menerjang dari kegelapan. Mulutnya menyemburkan asap racun yang membuat ruangan berkabut. Dia dengan cepat melarikan diri, sementara pasangan lansia itu, mengetahui bahwa mereka tidak bisa menang, memutuskan untuk melaksanakan rencana terakhir mereka. Mereka membakar untuk meledakkan seluruh gua, memilih untuk mati bersama, membawa segalanya ke dalam lautan api. Sementara itu, Bisco dikurung di sudut lain. Dia memperhatikan beberapa tombak yang disandarkan di sudut dinding yang terlihat cukup bagus dan memintanya. Karena ini, dua sanak yang menjaganya menceritakan tentang orang tua mereka, yang dulunya adalah nelayan yang lembut tetapi semuanya dibunuh karena menentang Kurokawa. Ketika Bisco menyatakan keinginannya untuk memiliki tombak itu, anak yang memegang pistol menjadi marah, berniat menarik pelatuk dan menembak, tetapi akhirnya berhenti karena takut kehilangan hadiah jika mereka tidak sengaja membunuh Bisco. Tidak lama kemudian, sekelompok anak-anak bergegas masuk, membual bahwa Milo telah menyembuhkan penyakit mereka, yang agak meredakan suasana tegang. Dari dua penjaga awal, sekarang hanya tersisa satu, dengan saksama melihat peta tua yang compang-camping. Bisco segera berkata dia tahu tempat itu dengan baik, lalu dengan antusias menceritakan bagaimana dia pernah diselamatkan oleh seorang pelindung jamur, dan oleh karena itu sekarang ingin membalas budi. Anak itu kemudian menyerahkan peta itu kepada Bisco, lalu lari untuk buang air kecil, meninggalkan Bisco sendirian di dalam sel. Mengambil keuntungan dari kesempatan itu, Bisco dengan cepat melepaskan borgol dan rantainya. Pada saat yang sama, Milo tidak hanya mengobati penyakit, tetapi juga dengan hati-hati meresapkan obat, menginstruksikan cara menyiapkannya, dan memberikan panduan khusus kepada anak-anak. Berterima kasih padanya, anak-anak itu ingin membalas budinya. Tetapi ketika Milo meminta mereka untuk melepaskan Bisco, pemimpin kelompok dengan tegas menolak, karena dia percaya mereka membutuhkan uang untuk membeli senjata untuk melawan gerombolan ikan buntal sebelum musim dingin tiba.
Baru saja kata-kata itu berakhir, gerombolan ikan buntal raksasa tiba mencari makanan. Salah satunya dengan cepat menangkap pemimpin kelompok. Bisco segera bergegas keluar untuk menyelamatkannya. Mengayunkan tombak dengan kuat, membelah ikan buntal menjadi dua hanya dengan satu tebasan bersih. Meskipun sayang sekali tidak ada nasi untuk membuat rujak ikan. Bisco pun berjanji buat ngebantuin anak-anak itu melewati bahaya. Tapi dia jujur ngaku kalau nggak bisa baca. Makanya setiap kali dia menembakkan panah ke peta, si bocah penjaga tadi yang harus ngebacain nama tempatnya buat Bisco. Saat seluruh peta selesai dibacakan, gerombolan ikan buntal itu pun akhirnya mundur. Bisco kemudian memanggil kepiting raksasanya untuk datang menjemput Milo. Ketika Milo bersiap-siap untuk pergi, gadis kecil yang pengertian itu menahannya, memohon agar kota itu membutuhkan seseorang sepertinya. Tapi Milo hanya tersenyum, mengatakan bahwa dia sudah mewariskan cukup banyak pengetahuan medis kepada gadis itu dan percaya dia akan menjadi penggantinya untuk menyembuhkan dan menyelamatkan orang-orang. Sebelum berpisah, anak laki-laki pemimpin kelompok itu melemparkan tombak peninggalan ayahnya kepada Bisco, meskipun tetap mempertahankan sikap dinginnya dan mengatakan dia ingin menguji apakah Bisco punya kemampuan untuk mengambil nyawanya. Tindakan ini sebenarnya adalah bentuk kepercayaan yang tersirat. Sementara itu, Kurokawa masih memburu dengan panik, menggunakan semua pasukannya untuk mencari Jabi, tetapi masih belum berhasil menangkapnya. Tiba-tiba dia memberi isyarat kepada bawahannya untuk berhenti dan membungkuk. Dia mendekati seseorang yang berdiri di ujung barisan, wajahnya jelas menunjukkan kecurigaan. Dengan paksa, dia menarik topi yang menutupi kepala orang itu dan seketika wajah aslinya terungkap. Itu adalah Jabi yang sedang menyamar. Bisco dan Milo kini sedang melewati wilayah bersalju yang luas. Angin dingin menggigit begitu kencang hingga setiap langkah terasa 2 kali lebih berat. Milo menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki. Napasnya berubah menjadi kabut putih, hampir tidak bisa bergerak dengan benar karena hawa dingin seolah menembus hingga ke tulang. Bisco tampaknya tidak terlalu peduli, malah tertawa mengejek. Matanya berbinar dengan nada meremehkan saat melihat Milo kepayahan. Tawanya yang menggema di ruang sunyi itu membuat Milo tersipu malu. Saat mencoba berjalan, keduanya tiba-tiba menemukan seekor kelinci putih melompat-lompat di salju tebal. Bisco segera menarik busurnya, berniat untuk menjatuhkannya, tetapi Milo tiba-tiba turun tangan. Dengan cepat, memanfaatkan kesempatan itu, dia menarik tali busur dengan kencang, melepaskan anak panah, tetapi karena tangannya yang gemetar, anak panah itu meleset dari sasaran, tidak mengenai kelinci. Namun, alih-alih sia-sia, anak panah itu justru menyebar menjadi jaring, menyebabkan kelinci itu terperangkap. Bisco sejenak terkejut, sementara Milo tersenyum dan menjelaskan bahwa dia telah membuat anak panah khusus dengan memanfaatkan sutra laba-laba, kreatif sekaligus berguna. Bisco dengan dingin mendengus, mengatakan itu hanya bentuk kecurangan, tetapi jelas di matanya ada tatapan yang mengakui kecerdikan Milo. Mereka belum berjalan jauh ketika bertemu dengan gadis berambut merah muda dari sebelumnya. Membeku dalam lapisan es tebal, tubuhnya nyaris tidak bisa bergerak. Keduanya dengan cepat membawanya ke sebuah gua kecil di dekatnya untuk menghangatkan diri. Milo bertanya-tanya, bagaimana dia bisa sampai di tempat ini lebih dulu dari mereka. Dan gadis itu menghela napas, menjelaskan bahwa dia telah memperbaiki helikopter tua di kuil, terbang ke sini tetapi sayangnya ditembak jatuh oleh senjata anti pesawat militer. Mendengar ini, Bisco segera melontarkan komentar pahit bahwa itu adalah karma. Bahwa mereka yang berbuat baik akan bertemu kebaikan, sementara mereka yang berbuat jahat hanya menunggu balasan. Gadis itu dengan marah membantah, mengklaim dia tidak pernah sengaja menciptakan karma buruk, bahwa itu semua karena takdir yang memaksanya, arus kehidupan mendorongnya dari satu bencana ke bencana lain. Kata-katanya diwarnai keputusasaan. Dia bahkan bergumam bahwa mungkin sebaiknya dia mati saja dan selesai. Bisco mengangkat sepotong logam panas dan menempelkannya ke dahinya, seolah-olah untuk menguji tekadnya, yang membuatnya langsung berteriak dan mengumpat, gemetar karena marah. Tetapi reaksi inilah yang membuktikan dia tidak benar-benar ingin mati. Setelah agak pulih, ketiganya melanjutkan perjalanan, tetapi Bisco tidak suka memiliki teman tambahan. Dia dan gadis berambut merah muda itu terus-menerus berdebat. Pertengkaran mereka bahkan membuat kepiting raksasa itu kesal, yang menggunakan capitnya untuk melemparkan keduanya ke tanah sebagai peringatan. Akhirnya, kelompok itu berhenti di sebuah kamp pedagang, tetapi di sana tidak ada yang menggunakan mata uang lagi, sehingga mereka tidak bisa membeli apapun. Pedagang itu menyarankan mereka hanya akan berdagang jika mereka meninggalkan kepitingnya, yang langsung ditolak oleh Bisco. Saat menemui jalan buntu, gadis berambut merah muda itu menunjukkan kepintarannya. Menggunakan pesona kewanitaannya, dia bernegosiasi bahwa hanya beberapa kaleng makanan sudah cukup untuk ditukar dengan makanan dan berbekalan yang diperlukan. Melanjutkan perjalanan, kelompok itu tiba di sebuah stasiun kereta api yang ditinggalkan dengan pintu masuk tertutup salju dan es. Kali ini kepiting raksasa turun tangan, menggunakan kekuatannya untuk menerobos lapisan es tebal, membuka jalan ke bawah. Ruang di bawah gelap gulita, tetapi berkat Bisco yang meniupkan jamur bercahaya, cahaya biru keunguan yang mistis menyebar kemana-mana, membuat Milo merasa seolah-olah telah memasuki dunia lain. Mereka menemukan beberapa lokomotif tua,
Untungnya satu masih berfungsi, tetapi panel kontrolnya membutuhkan koin yen, mata uang yang sudah lama ditinggalkan. Gadis berambut merah muda itu sekali lagi membuktikan kecerdikannya, membuka penutup mesin, menyambungkan kembali kabel-kabel listrik yang rumit. Ketika Milo dan Bisco menatap dengan takjub, dia menceritakan bahwa di masa lalu dia pernah ditangkap sebagai budak, dipaksa bekerja di pabrik mesin di mana banyak orang terkorosi oleh karat. Pada masa-masa itulah dia menjadi mahir dengan mesin dan memutuskan untuk melarikan diri demi hidup. Saat dia sibuk memperbaiki, Milo dan Bisco duduk di dekat api, berbagi makanan panas. Milo mengaku bahwa dia merasa senang bepergian dengan Bisco, mengalami begitu banyak hal baru, mendapatkan lebih banyak motivasi untuk menemukan obat demi menyelamatkan orang. Dia bertanya pada Bisco tentang kakeknya, dan Bisco menjelaskan bahwa meskipun bukan kakek kandungnya, dia adalah satu-satunya keluarganya, juga gurunya, yang mengajarinya segalanya, mulai dari memanah hingga bertahan hidup. Pelajaran-pelajaran keras itu berkali-kali mendorongnya ke jurang antara hidup dan mati. Tetapi karena ikatan itulah, Bisco bertekad untuk menyelamatkannya dengan cara apapun. Cerita itu membuat Milo terdiam. Lalu dia berbisik bahwa itulah cinta, keterikatan, yang membuat orang menjadi begitu berani. Gadis berambut merah muda itu mendengarnya, wajahnya memerah, antara malu dan bingung, namun diam-diam tersenyum. Akhirnya dia selesai memperbaiki lokomotif. Saat Milo dan Bisco bersiap untuk naik kereta, gadis berambut merah muda itu ragu-ragu, memutuskan untuk tidak ikut karena takut akan bahaya. Mereka tidak memaksanya, hanya menanyakan namanya. Tapi dia berhati-hati, takut meninggalkan jejak. Milo berjanji gak bakal ketawa, yang akhirnya bikin cewek itu ragu-ragu sejenak sebelum pelan-pelan bilang kalau namanya adalah Tirol. Milo tersenyum dan memuji namanya yang indah, sebuah tindakan yang tanpa disangka membuatnya terharu, tepat saat kereta mulai berjalan. Milo berjanji mereka akan bertemu lagi dan menceritakan perjalanan mereka padanya. Tirol ingin berterima kasih karena mereka telah memperlakukannya sebagai teman, tetapi terlalu malu dan menyimpannya sendiri. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Sekawanan gurita raksasa tiba-tiba muncul, menyerang kereta dengan ganas. Bisco segera terjun ke pertempuran, mempercayakan Milo untuk memberikan dukungan. Awalnya Milo canggung, tetapi bersama-sama mereka berhasil mengalahkan yang lebih kecil, sampai gurita raksasa muncul, menjulurkan tentakelnya untuk melilit Bisco dengan erat. Milo memerintahkan kepiting untuk melemparkan mesin ke mulutnya, tetapi tangannya masih gemetar saat membidik. Bisco kemudian berdiri bahu-membahu dengannya, menyesuaikan bidikannya. Keduanya menarik busur bersama. Panah melesat, mengenai mesin, menyebabkan ledakan dahsyat, menghancurkan monster itu. Setelah lolos dari bahaya, kereta melaju ke lembah tujuan. Ini adalah tempat di mana para pelindung jamur pernah menginjakan kaki, juga tempat di mana jenis jamur yang perlu mereka temukan berada. Pemandangan di bawah sana sangat indah. Tiba-tiba mereka melihat seekor burung raksasa membawa gurita terbang melintasi langit. Tapi tepat setelah itu, seekor ular raksasa muncul, menelan kedua hewan itu utuh. Menyadari bahwa itu adalah spesies ular yang membawa jamur pemakan karat, Bisco segera berayun dengan tali untuk menyerang. Tetapi semua serangannya tidak efektif. Di tengah situasi yang tegang, kakak Milo, Pawo, tiba-tiba muncul, terlihat penuh dengan niat membunuh. Pawo tiba-tiba muncul entah dari mana, tampak sangat tegang. Dia menuntut agar Bisco mengembalikan adiknya. Tapi Bisco dengan tenang menjawab bahwa Milo secara sukarela mengikutinya, bahwa dia ingin menyelamatkan kakaknya dengan kekuatannya sendiri dan tidak dipaksa. Milo mengangguk setuju, tetapi kakaknya masih penuh amarah, menolak untuk mendengarkan. Bisco dengan sifatnya yang pemarah sengaja memprovokasi Pawo, membuatnya semakin kehilangan ketenangan. Saling balas kata-kata membuat ketiganya berada dalam suasana tegang yang tidak nyaman. Pada saat itu, ular raksasa tiba-tiba menerjang ke depan. Targetnya kali ini adalah mereka. Pawo dengan cepat memundurkan kendaraannya untuk menghindar, tetapi serangan tak terduga itu begitu kuat sehingga dia tetap terbelit erat dan terseret pergi. Milo panik, buru-buru menaiki kepiting ke depan berteriak keras memanggil kakaknya. Dengan kolaborasi yang berisiko, Milo mengarahkan kendaraan untuk menabrak lurus ke arah ular, memaksanya untuk melonggarkan cengkeramannya dan melepaskan Pawo. Bisco dengan cepat menangkapnya, membantunya lolos dari bahaya. Tetapi, tepat saat keduanya melompat ke tanah, ular itu tiba-tiba melilit cakar kepiting, mencengkeramnya dengan erat dan tidak mau melepaskannya. Bisco tegang, terus-menerus menarik busurnya dan menembakkan panah. Tetapi ular itu tampaknya tidak terluka. Milo kemudian berteriak, memohon Bisco untuk mempercayainya. Dia menarik tali busur dengan kencang, membidik dengan hati-hati dan menembakkan panah lurus, mengenai titik lemah, memotong cakar kepiting yang sedang dicengkeram erat. Kepiting itu bebas, tetapi Milo sekarang berdiri tepat di depan mulut ular raksasa itu. Di saat hidup atau mati itu, Bisco dan Pawo bertindak secara bersamaan. Dia menyerang lurus ke depan dengan sepeda motornya, sementara Bisco melompat untuk meraih Milo. Keduanya jatuh, sepenuhnya ditelan ke dalam mulut monster itu.
Di dalam tubuh ular, Milo dan Bisco dengan cepat memasukkan tumpukan jamur ke dalam mulutnya. Ketika jamur itu meledak dengan dahsyat, Bisco menggunakan senjata milik Pao sendiri untuk menusuk dari dalam, memecahkan tengkorak ular itu. Keduanya melarikan diri dengan lompatan yang menentukan, jatuh dengan selamat ke tanah, basah kuyup oleh keringat, tetapi mata mereka masih bersinar dengan tekad. Bertemu kembali dengan kakaknya, Milo akhirnya berhasil menjelaskan semuanya, membuatnya mengerti bahwa dia pergi bersama Bisco untuk menyelamatkannya, bukan karena dipaksa. Mereka melihat mayat ular itu bersama-sama, memperhatikan jenis jamur aneh yang tumbuh di tubuhnya. Milo yakin inilah jamur pemakan karat yang selama ini mereka cari. Bisco memetik satu jamur dan mencoba memakannya, tetapi rasanya tidak berbeda dari jamur biasa, membuatnya ragu apakah dia telah salah arah. Karena tidak mau menyerah, Bisco memutuskan untuk mencari ular lain untuk memverifikasi. Percaya dia tidak bisa kembali dengan tangan kosong setelah begitu banyak usaha, Milo ingin dia dirawat terlebih dahulu, tetapi Bisco tidak mau mendengarkan, bahkan mendorong Milo menjauh. Pada saat itu, Milo menemukan sesuatu yang tidak biasa. Dia meletakkan tangan Bisco yang berdarah di atas jamur, dan seketika jamur itu bereaksi aneh. Melihat ini, Bisco akhirnya mengizinkan Milo untuk membalut lukanya. Milo dengan penasaran bertanya tentang golongan darah Bisco, tetapi dia tidak tahu apa itu golongan darah. Milo teringat kakeknya mengatakan hal yang persis sama, dan menyadari bahwa para pelindung jamur tidak memiliki banyak pengetahuan medis. Dari sini, Milo mulai curiga bahwa darah para pelindung jamur mengandung komponen khusus, itulah yang memungkinkan jamur pemakan karat menjadi efektif. Dengan sebuah ide yang melintas di benaknya, Milo dengan ragu-ragu mengatakan dia ingin meminta sedikit darah Bisco untuk percobaan. Pao mengamati percakapan itu, perlahan-lahan mengubah pandangannya tentang Bisco dan para pelindung jamur. Dia diam-diam menatap Bisco, membuat pemuda itu malu, tersipu, dan cepat-cepat berpaling. Untuk menghindari suasana tegang, dia melangkah keluar untuk memperbaiki kendaraannya. Tetapi saat sedang sibuk bekerja, dia tiba-tiba melihat beberapa kabel logam jatuh dari atas, mengait dengan kuat pada mayat ular itu. Saat mendongak, dia terkejut menyadari bahwa Kurokawa telah mengikuti mereka sejak lama. Dia tidak berusaha bersembunyi, dengan belak-belakan menyatakan bahwa dia telah memanfaatkan kelompok mereka untuk menemukan jamur pemakan karat. Niatnya adalah untuk merebut jamur ini dan menjualnya kepada pemerintah dengan harga tinggi. Bisco segera menarik busurnya, menembakkan panah ke balon tempat Kurokawa berdiri, tetapi semua panah tidak efektif karena balon itu dilapisi dengan membran anti jamur. Anak buahnya mulai mengejek, percaya Bisco terlalu lemah. Lukanya menghalanginya untuk melakukan apapun. Tapi Bisco mengabaikan ini. Melompat untuk menembakkan panah langsung menembus kaca ruang kontrol. Pada saat itu, Kurokawa melakukan serangan balik, menembakkan peluru karat lurus ke perut Bisco. Dia pingsan, darah mengucur, tetapi matanya masih menyala dengan tekad. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, Kurokawa dengan cepat memerintahkan mundur, meninggalkan segalanya. Keesokan paginya, keadaan kembali tenang. Pao menyadari dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, selain mempercayakan adiknya kepada Bisco. Dia percaya dan menyerahkan Milo kepadanya, lalu kembali sendirian. Sebelum pergi, Milo memberikan 2 dosis obat kepada kakaknya, 1 untuk dibawa kembali ke kota, 1 lagi untuk kakek Bisco. Tapi dia merelakan bagiannya untuk Bisco, karena lukanya terlalu parah. Tanpa pengobatan, itu akan menyebar dengan cepat. Bisco untuk pertama kalinya, dengan lembut memanggil namanya, Pao, yang membuatnya terharu. Dia tersenyum sebagai tanda penghargaan, membuat Bisco tersipu malu. Pao kemudian kembali ke kamp, tetapi ngeri menemukan bahwa para prajurit di bawah komandonya, semuanya telah dikendalikan. Dia langsung jatuh ke dalam jebakan. Ditangkap oleh Kurokawa, dia bahkan mengeluarkan kakek Bisco sebagai sandera, membuat situasi menjadi putus asa. Sementara itu, Milo dan Bisco sedang beristirahat di sebuah kabin yang lengkap. Alih-alih beristirahat, Bisco malah sibuk bermain dengan kepiting, mengabaikan lukanya sendiri, bahkan melimpahkan semua tugas kepada Milo. Milo marah sekaligus khawatir, memasak sambil menggerutu kesal. Pada saat itu, siaran berita Kurokawa di TV membuat wajah Milo pucat pasi. Ketika Bisco kembali, Milo mencoba tampak tenang, tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Bisco menyadari ada yang aneh, mencicipi makanan yang baru saja dimasak Milo, dan langsung menemukan ada obat tidur di dalamnya. Dia curiga Milo menyembunyikan sesuatu darinya. Kemudian dia menebak bahwa Pao dalam bahaya. Bisco menegaskan dia tahu di mana Pao ditahan dan ingin segera pergi menyelamatkannya. Tetapi Milo menghentikannya, mengatakan bahwa dengan kondisi lukanya yang parah, Bisco tidak bisa mengambil resiko. Bisco mengabaikannya, yang menyebabkan pertengkaran sengit di antara keduanya. Milo bahkan mengangkat busur dan anak panah untuk mengancam Bisco. Milo tercekat.
mengatakan dia tidak bisa membiarkan Bisco mengambil resiko hanya karena mereka teman dekat, bahwa semua tanggung jawab tidak bisa diletakkan di pundak satu orang. Akhirnya, Milo diam-diam mengeluarkan data yang telah dia siapkan sebelumnya dan penawarnya. Matanya penuh tekad, siap menghadapi tantangan bersama temannya. Tetapi dia dengan cepat dijatuhkan oleh Bisco. Bisco merasa dia agak terlalu keras. Bagaimanapun, Milo adalah rekannya. Dalam sekejap kehilangan fokus, Bisco disuntik dengan 1 dosis oleh Milo. Kemudian dia tertidur. Setelah dengan hati-hati menidurkan temannya dan menyelimutinya, Milo berangkat sendirian. Dia bertekad untuk menyelamatkan kakaknya dan Jabi. Kurokawa sedang bersantai di sebuah ruangan mewah sambil minum anggur dan bermain kartu dengan bawahannya. Cahaya kuning pucat yang terpantul membuat pemandangan itu semakin menyeramkan. Permainan itu terlalu mudah, membuatnya perlahan-lahan merasa bosan. Tawa meremehkannya menggema di ruang yang sunyi. Tiba-tiba, dari kegelapan, Milo muncul. Busur sudah terentang. Dia dengan dingin membidik langsung ke arah Kurokawa. Matanya dipenuhi kebencian. Milo masih dihantui oleh gambaran kakaknya yang disiksa, yang sengaja disiarkan oleh Kurokawa dalam format HD penuh, tanpa sensor melalui layar TV kemarin, bersama dengan ancaman kejam bahwa jika dia ingin menyelamatkan kakaknya dan Jabi, dia harus patuh memberikan rahasia jamur pemakan karat kepadanya terlebih dahulu. Milo mengertakkan gigi, menuntut agar dia melepaskan kakaknya terlebih dahulu sebelum membahas apapun yang lain. Tapi Kurokawa menyeringai datar, menolak. Dia percaya jika dia menyerahkan orangnya terlebih dahulu, bagaimana jika Milo membawa kabur kakaknya? Siapa yang bisa menghentikannya? Tanpa pilihan lain, Milo terpaksa berakting, mengeluarkan beberapa botol obat, berpura-pura menyiapkan formula. Kurokawa awalnya menunjukkan minat, matanya berbinar membayangkan akan segera memiliki kekuatan tak terbatas di tangannya. Tapi semua yang dilakukan Milo hanyalah tipuan. Kurokawa terkejut ketika menyadari itu semua adalah tipuan yang rumit. Tabung reaksi di tangan Milo mengeluarkan asap merah pekat yang menyebar ke seluruh ruangan. Asap ini mengandung agen pelumpuh yang menyebabkan anak buah yang kuat gemetar dan pingsan tak berdaya dalam sekejap mata. Milo tidak melewatkan kesempatan itu. Secepat kilat dia menembakkan panah untuk menjatuhkan setiap prajurit. Setiap tembakan tepat sasaran. Setelah itu, Milo pergi ke belakang Kurokawa, menarik pisaunya dan menusuknya berulang kali. Ini adalah balas dendamnya atas apa yang telah dialami kakaknya. Untuk sesaat Milo berpikir dia telah berhasil dan bisa pergi. Tapi tidak, Kurokawa tidak mudah dikalahkan. Dengan kelicikannya yang mendarah daging, dia tiba-tiba menusuk balik Milo dengan tusukan fatal. Darah mengucur deras. Milo menunduk tak percaya, menyadari dia telah diserang balik. Tidak berhenti di situ, dia juga menggunakan panah khusus untuk menembak Milo. Panah itu mengandung racun yang secara bertahap mengambil alih kendali tubuh Milo, membuatnya hampir kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Kurokawa tersenyum jahat, mengungkapkan rahasia yang mengejutkan, bahwa dia pernah menjadi seorang pelindung jamur. Jadi dia mengerti cara kerja mereka. Dengan formula jamur pemakan karat di tangan, dia akan menjadi yang terkuat, paling berkuasa, jauh melampaui yang lain. Dia memerintahkan Milo untuk mengungkapkan rahasia itu, atau dia akan mengubahnya menjadi boneka seperti prajurit-prajurit tak berjiwa itu. Milo mengertakkan gigi, mengabaikan ancaman itu, sama sekali menolak untuk memberitahu. Kurokawa menjadi lebih marah, bersiap untuk menambahkan panah lain. Tiba-tiba, dari kejauhan, Bisco muncul secara tak terduga. Jabi pada saat ini juga telah berpura-pura bodoh untuk mencari kesempatan saat di penjara. Dia dengan cerdik menggunakan tikus, membuat larutan pembobol kunci, membuka jalan keluar. Kurokawa merasa getir, mengarahkan panahnya ke mulut Bisco, terus mengejek. Bisco masih memprovokasi balik, memaksa Kurokawa untuk mengungkapkan kebenaran bahwa dialah yang telah menyebarkan rumor bahwa pelindung jamur menyebarkan karat untuk memecah belah hati orang-orang. Tepat saat Kurokawa hendak menarik pelatuk, lengannya yang memegang panah hancur oleh tembakan Bisco. Namun Milo sekarang benar-benar kehilangan kendali, secara tidak sengaja menembak balik, menyebabkan Bisco terluka. Kurokawa mengambil kesempatan untuk memaksa Milo memilih. Dia hanya bisa memilih antara mengungkapkan rahasia atau membunuh teman seperjalanannya dengan tangannya sendiri. Dalam situasi putus asa ini, Milo akhirnya harus mengungkapkan rahasia yang terletak pada darah para pelindung jamur. Tapi Kurokawa adalah penipu sejati. Begitu dia tahu kebenarannya, dia langsung menunjukkan warna aslinya, memerintahkan Milo untuk membunuh Bisco. Panah mematikan itu melesat, tetapi pada saat itu juga, Bisco mempertaruhkan nyawanya untuk menangkapnya dengan mulutnya dan menembakkannya kembali. Panah itu menembus lurus mata Kurokawa, membuatnya berteriak. Tepat setelah itu, jamur tumbuh subur di tubuhnya, menyebar kemana-mana, memaksanya membenturkan kepalanya ke langit-langit dengan panik. Ternyata itu semua karena Jabi, guru lama Bisco, yang telah bertindak dari bayang-bayang. Dia telah mengaktifkan jamur untuk mengendalikan. Kurokawa kemudian dengan cepat menyelamatkan Milo dan Bisco keluar. Sebelum pergi, dia menginstruksikan keduanya untuk berlari cepat, sementara dia sekali lagi tinggal di belakang untuk menahan para prajurit. Meskipun Bisco keberatan, Jabi tetap teguh, memutuskan untuk tinggal,
menembakkan panah dan menabur jamur, menyebabkan para prajurit yang menyerang balik tenggelam dalam euforia akibat obat, tidak dapat melawan secara efektif. Setelah melarikan diri keluar, Milo mulai pingsan saat racun karat menyebar dengan cepat di seluruh tubuhnya. Melihat temannya terengah-engah, Bisco berlutut. Perasaan tak berdaya dan sakit merobek hatinya. Pada saat itu, kepiting raksasa yang setia bergegas mendekat, menyapu sisa-sisa prajurit melindungi mereka berdua. Meskipun dirinya sendiri terluka parah, Milo masih memegang tangan Bisco. Suaranya yang gemetar menginstruksikan Bisco untuk tidak membiarkan kematiannya sia-sia. Bisco, dalam kesakitan, hanya bisa pingsan di samping temannya. Milo terbangun dalam keadaan kabur. Dalam mimpi singkat, dia melihat dirinya bertemu kembali dengan semua orang. Kakaknya, kakeknya, dan teman-temannya. Sebuah pesta kecil yang hangat dan penuh tawa. Tetapi gambaran itu semakin menjauh, perlahan memudar seolah larut dalam kabut. Milo terbangun dengan kaget, nafasnya cepat, keringat membasahi dahinya. Seluruh tubuhnya sekarang diperban dengan erat. Setiap lilitan putih begitu kencang sehingga bahkan gerakan sedikit pun terasa sangat sakit. Matanya ditutup oleh perban tebal, membuatnya merasa bingung, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam kegelapan selamanya. Pikiran bahwa dia mungkin menjadi orang buta, seperti seorang biksu gelombang suara tanpa jejak kaki, melintas di benaknya, membuat Milo gemetar ketakutan, membayangkan kehidupan yang berjuang selamanya dalam kegelapan. Di sampingnya, Bisco duduk di sana, termenung, tetapi dengan suara tenang meyakinkan Milo untuk tidak terlalu khawatir. Dia bilang dia telah mendapatkan jamur berharga dari Pawo dan sedang meneliti untuk menyiapkan obat berdasarkan formula yang Milo tinggalkan sendiri. Milo buru-buru bertanya apakah Bisco sudah mencobanya pada dirinya sendiri, berharap dirinya sendiri akan menjadi kelinci percobaan pertama. Tapi Bisco hanya tersenyum, menjawab bahwa dia sudah menjadi kelinci percobaan untuk obat itu, sampai bosan. Kenyataannya, Bisco sengaja menutup mata Milo untuk menyembunyikan kebenaran bahwa penyakit karat masih ada di tubuhnya, belum hilang sama sekali. Milo terdiam, merasa bersalah karena sifat impulsif dan pemarahnya telah menempatkan mereka berdua dalam situasi ini. Tapi Bisco dengan lembut menyarankan bahwa mereka belum tentu kalah, karena bagaimanapun juga mereka telah berhasil menyelamatkan Jabi dan Pawo. Dia menghibur Milo bahwa hasil seperti itu sudah lebih dari cukup untuk sebuah harapan. Tapi Milo masih belum senang. Dia menghela napas dan kemudian tiba-tiba dengan nakal menyarankan agar Bisco mencoba berkencan dengan kakaknya. Bisco terlonjak, wajahnya memerah karena takut. Langsung teringat adegan di mana dia hampir dipukul di kepala dengan batang besi oleh kakak Milo. Pikiran untuk berkencan dengan wanita tangguh itu membuatnya tidak berani membayangkan lebih jauh. Milo tertawa bertahak-bahak, lalu dengan lembut berkata bahwa kakaknya sebenarnya sangat mirip dengan Bisco. Meskipun kuat di luar, dia sensitif di dalam, dan tidak pernah punya pengalaman dalam hal asmara. Bukan hanya itu, kakaknya juga salah satu wanita tercantik di kota. Mendengar ini, Bisco tidak tahu bagaimana harus bereaksi, hanya bergumam dan menggaruk kepalanya. Mereka saling memandang dan tertawa setelahnya. Milo, karena terlalu lelah, perlahan-lahan tertidur. Bisco memperhatikannya tidur nyenyak, rasa penyesalan muncul dalam dirinya. Dia tidak berani tinggal di sisi Milo terlalu lama, karena dia telah menjadi beban dan tidak ingin Milo menghadapi lebih banyak bahaya. Akhirnya, Bisco membuat keputusan yang menyakitkan. Mereka akan berpisah di sini agar Milo bisa lebih aman. Sementara itu, di tempat lain, Kurokawa masih mengejar konspirasi gelapnya. Dia telah membawa Jabi ke sebuah gudang tua, tempat yang suram, penuh dengan bau karat dan oli mesin. Di sini, Kurokawa dengan dingin mengungkapkan seluruh rencananya. Baru-baru ini, karat di udara telah berkurang secara signifikan, dan jumlah orang yang terinfeksi juga perlahan-lahan menurun. Ini berarti kekuasaannya juga goyah. Oleh karena itu, Kurokawa berencana untuk menciptakan angin karat buatan. Dia bermaksud untuk melelehkan monster raksasa yang seluruhnya tertutup karat, kemudian menggunakan peluru karat untuk menembak lurus ke arah sumber angin. Ketika angin yang membawa debu karat bertiup, seluruh negeri akan kembali terbenam dalam wabah. Tidak berhenti di situ, dia juga menyatakan akan memusnahkan spesies ular di lembah itu, untuk mencegah jamur pemakan karat memiliki kesempatan untuk berkembang. Dia membiarkan Jabi tetap hidup, memaksanya untuk kembali ke desa para pelindung jamur untuk membujuk generasi muda agar mendonorkan darah sebagai bahan untuk produksi obat. Tapi Jabi dengan tegas menentang. Matanya bersinar dan tiba-tiba menggunakan kepalanya sendiri untuk menanduk lurus wajah Kurokawa, menyebabkan hidungnya patah, darah menyembur deras. Para penjaga segera bergegas masuk untuk memukulinya dengan parah. Dalam kemarahannya, Kurokawa menarik pisau, berniat memotong jari-jari orang tua itu untuk memaksanya tunduk. Tapi Jabi tetap teguh, tidak gemetar ketakutan. Tepat saat pedang itu akan menyentuh kulitnya, salah satu prajurit tiba-tiba berkhianat, mengayunkan pisaunya untuk memotong rantai yang mengikat Jabi. Dia berbalik untuk menusuk dengan kuat ke kaki Kurokawa, membuatnya sangat kesakitan hingga harus melepas topengnya.
Pada saat ini semua orang terkejut. Ternyata pengkhianat itu sebenarnya adalah Bisco yang menyamar. Tidak melewatkan kesempatan, Bisco memukul keras, menjatuhkan Kurokawa. Tetapi rubah tua itu masih berhasil lolos dari maut. Berguling ke ruang bawah tanah, Jabi terkejut ketika menyadari Bisco juga telah terinfeksi karat. Tapi Bisco tenang, menginstruksikan kakeknya untuk menemukan cara menghancurkan meriam Kurokawa, sementara dia akan menangani Kurokawa sendiri. Mereka saling berpelukan erat seperti perpisahan terakhir sebelum Bisco melompat ke ruang bawah tanah untuk pertempuran terakhir. Kurokawa segera memerintahkan anak buahnya untuk membawa senjata rahasia. Itu adalah raksasa dengan masalah mental. Tangannya mengacungkan senjata menembak liar dengan panik. Bisco dengan cepat menembakkan 2 panah ke kakinya, menyebabkan jamur meledak, membuat raksasa itu jatuh lurus ke dalam magma di bawah. Pertempuran berlangsung tegang ketika Bisco bersiap untuk menghabisi Kurokawa dengan busur dan panahnya. Dia menemukan tangannya telah terkorosi oleh karat dan tidak bisa lagi menarik busur. Kurokawa tertawa mengejek, menunjukkan kemenangan, tetapi Bisco mengerjang ke depan, meninjunya lurus di wajah, menggeram bahwa lari itu sia-sia, dia akan memburunya sampai akhir. Keduanya bertarung dengan sengit. Meskipun ditembak berkali-kali, Bisco masih maju dengan marah, menjatuhkan setiap anak buah, lalu bergegas masuk untuk memberikan pukulan terakhir yang menghancurkan wajah Kurokawa. Tangan Bisco berdarah dan berkarat, tetapi matanya tidak gentar. Kurokawa buru-buru mengisi ulang amunisi, bersiap untuk menghabisinya. Ketika Milo tiba-tiba muncul, dia menembakkan panah yang akurat, menjatuhkan lengan palsu Kurokawa. Bisco melihat kesempatan untuk menggigit langsung lehernya, lalu menancapkannya ke dalam karat cair. Jeritan Kurokawa bergema, lalu dengan cepat tenggelam dalam aliran magma merah terang. Pertempuran berakhir. Milo berdiri di dekatnya, air mata dan ingus mengalir, mencela Bisco mengapa dia mempertaruhkan dirinya sendirian. Dia teringat janji yang pernah mereka sumpahkan. Tapi Bisco hanya menyerahkan busurnya kepada Milo, mengatakan bahwa jiwanya akan ada di dalamnya, bahkan ketika tubuhnya telah dilahap oleh karat. Dia meminta Milo untuk menjadi orang yang mengakhiri hidupnya, daripada membiarkan karat merenggut martabat ini. Milo gemetar, tangannya mencengkram erat tali busur, air mata mengalir deras. Di saat kesakitan yang luar biasa itu, dia terpaksa memenuhi keinginan terakhir. Panah meninggalkan busur, membelah angin untuk menancap lurus di dada Bisco. Tubuhnya perlahan tenggelam ke dalam magma, tetapi di bibirnya masih terukir senyum lega. Milo berlutut, menangis putus asa karena temannya, rekan tersayangnya, telah pergi selamanya. Lalu mulutnya mulai bergumam bahwa dia mencintai Bisco. Jabi dan Tawo sekarang berhadapan langsung dengan sekelompok simpanse raksasa, hewan-hewan yang telah berubah bentuk hingga hampir tidak mempertahankan bentuk asli primata. Geraman serak mereka menggema di seluruh area pabrik, membuat ruang yang sudah kacau dengan suara logam pecah dan mesin menjerit menjadi semakin tegang. Setiap langkah monster buas itu yang menginjak tanah retak bagaikan ancaman, menandakan kegilaan yang mendekat di belakang mereka. Pabrik raksasa Kurokawa juga jatuh ke dalam keadaan tidak terkendali. Pipa-pipa bergetar hebat, panas mengepul tebal dan suara alarm terus berbunyi. Meriam berbentuk gajah yang diletakkan di tengah pabrik kini mulai bersinar. Mekanisme internalnya secara paksa memuat energi untuk bersiap menembakkan amunisi karat mematikan yang mengancam seluruh area sekitarnya. Jabi mengenali bahaya yang akan datang. Dia dengan mendesak berkata mereka harus segera menghentikan meriam ini, jika tidak semua orang di sini tidak akan punya kesempatan untuk bertahan hidup. Di saat yang tegang itu, Pawu tiba-tiba melancarkan serangan kuat, seketika menjatuhkan monyet raksasa yang sedang menerjang ke depan. Dengan gerakan yang menentukan, dia menyambar tubuh beratnya dan melemparkannya lurus ke meriam berbentuk gajah. Benturan yang sangat kuat itu menyebabkan seluruh gajah mekanik raksasa itu terhuyung-huyung, bergetar hebat, lalu roboh. Seluruh proses penembakan terpaksa berhenti. Jabi, yang kini berusia 70 tahun, tidak bisa menahan rasa takjub saat melihat ini. Matanya mencerminkan keterkejutan bercampur kekaguman, bersama dengan sedikit kelegaan, melihat bahaya untuk sementara waktu terhenti. Namun, sebelum mereka bisa bernafas lega, seluruh pabrik mulai bergetar lebih hebat. Ledakan berturut-turut terdengar dari dalam. Api merah terang menyembur keluar melalui celah-celah, menandakan seluruh struktur akan segera meledak dengan dahsyat. Pawu tidak punya waktu untuk berpikir banyak. Dia segera bergegas ke lautan api dan debu untuk mencari Bisco. Jantungnya berdebar kencang setiap langkah lari, membawa harapan rapuh bahwa dia masih hidup di suatu tempat di tengah kekacauan. Namun, ketika dia tiba, yang dia lihat hanyalah Milo. Keduanya dengan cepat saling menopang untuk lari keluar, nyaris lolos dari pabrik yang runtuh dalam bagian-bagian besar di belakang mereka. Mereka bertemu kembali dengan Jabi di luar, yang, begitu melihat kedua kakak beradik itu, langsung bertanya tentang keberadaan Bisco. Milo sedikit menundukkan kepalanya, suaranya bergetar saat menjawab bahwa Bisco sekarang akan selamanya ada di hatinya. Pernyataan singkat namun berat itu membuat Jabi dan Pawu langsung mengerti apa yang telah terjadi.
Mereka tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Hanya mata sedih dan suara tercekat Milo sudah cukup untuk membuat keduanya terdiam. Pau mengencangkan tangannya menjadi kepalan, matanya memerah tetapi tidak bisa menangis. Sementara Jabi dengan lembut menutup matanya, menghela nafas dalam-dalam seolah menelan semua rasa sakit di dalam. Suasana di sekitar mereka tiba-tiba menjadi berat, seolah semua warna telah terkuras, hanya menyisakan kehilangan yang pahit. Menjelang sore itu, ketika debu perlahan-lahan mulai mereda, tim militer dan penyelamat akhirnya tiba. Mereka segera mengerahkan pekerjaan mereka, membersihkan medan perang yang berserakan dengan mayat monster dan sisa-sisa dari ledakan mengerikan pabrik. Milo berdiri diam di depan abu. Matanya mengikuti kolom asap hitam yang masih naik terus-menerus. Di dalam dirinya muncul perasaan hampa, menyakitkan sekaligus penuh tekad. Seolah-olah kenangan akan Bisco kini akan selamanya menjadi api pemandu baginya untuk melangkah maju. Tiba-tiba, dari reruntuhan, seorang manusia besi raksasa secara tak terduga bangkit. Manusia besi ini mengunci targetnya, yaitu untuk menembakkan peluru ke lembah anak-anak menangis. Lembah ini juga merupakan tempat di mana jamur pemakan karat ada. Jadi bisa dipahami bahwa manusia besi ini ingin memusnahkan jamur pemakan karat. Terlihat tidak asing, Milo langsung menebak bahwa manusia besi ini sebenarnya adalah Kurokawa yang dulu. Tentara mencoba menembak balik, tetapi tidak berhasil. Hanya dengan beberapa semburan api dan beberapa langkah, manusia besi itu berhasil membersihkan tank-tank yang menghalangi jalannya. Kemudian manusia besi itu mulai mengubah arah, menuju kota-kota besar. Kepiting Bisco telah terkubur jauh di bawah pasir. Melihat Milo khawatir, Jabi mengatakan bahwa kepiting ini memiliki kemampuan untuk menahan karat, jadi Milo tidak perlu khawatir. Milo telah disuntik dengan obat anti karat, jadi dia sukarela pergi untuk menghentikan manusia besi itu. Jabi dan Pawo tetap di belakang, mereka akan menyusulnya nanti. Gadis berambut merah muda itu pergi ke tempat Pawo diculik sebelumnya, ketika tiba-tiba dia bertemu dengan beberapa prajurit penjaga yang baru saja lolos dari kendali jamur. Mereka saling memandang tidak mengerti apa yang sedang terjadi, ketika tiba-tiba pesawat militer datang. Pesawat itu datang untuk mencari material untuk pertempuran yang akan datang dengan manusia besi. Mereka mengatakan Bisco telah tewas di dalam magma, membuat garis itu sangat terkejut. Manusia besi melewati daerah itu. Tentara telah melengkapi senjata lengkap untuk melawannya, tetapi sekeras apapun mereka mencoba, itu sia-sia. Manusia besi itu hampir tidak terluka. Dia hanya perlu menyapukan pandangan dinginnya ke arah tentara, memilih target, lalu memuntahkan karat mematikan. Setelah momen itu, satu peleton menghilang, larut dalam jeritan teror. Para penjaga di dekatnya juga ingin bergegas masuk untuk membantu, tetapi mereka jatuh ke dalam keadaan ragu-ragu. Tidak ada yang berani mengambil keputusan. Semua orang ingin menunggu instruksi dari Pawo. Keraguan ini membuat Milo menatap pemandangan itu tanpa kata. Bahkan kemarahan muncul di hatinya atas kepengecutan mereka yang seharusnya bertanggung jawab untuk melindungi semua orang. Sementara itu, manusia besi dengan santai berjalan setiap langkah, menghancurkan segalanya, menaparkan rasa putus asa di seluruh medan perang. Ketika melewati area para pedagang yang mencoba mengungsi, Milo tiba-tiba memanggil dengan keras. Dia memanggil Kurokawa langsung dengan namanya. Manusia besi itu segera berhenti dan menoleh. Mata merah terangnya bersinar dari celah topeng baja, lalu lengan logamnya terangkat, bersiap untuk menembakkan sinar laser yang mematikan. Detik itu juga, seberkas cahaya merah terang melesat lurus ke arah Milo. Badannya langsung gesit ke samping, berguling menghindar, sampai bisa ngerasain panasnya aliran energi itu lewat tipis banget di kulitnya. Gak mau cuma bertahan, Milo langsung menarik busurnya. Panah panas spesial yang penuh dengan spora jamur ditembakkan terus-menerus. Beda sama peluru biasa yang gak ada gunanya, jamur ini bisa menggerogoti zirah si manusia besi, bikin lempengan-lempengan logamnya mulai karatan gak beraturan. Sambil nembak, dia juga ngejek-ngejek, sengaja mancing amarah buat narik perhatian musuh ke dirinya sendiri. Ini menciptakan ruang berharga bagi sekutu untuk punya kesempatan melakukan serangan balasan. Di saat paling berbahaya, suara keras terdengar dari kejauhan. Jabi muncul, nangkring di punggung kepiting raksasa. Tanpa ragu, dia teriak kencang, ngasih isyarat ke Milo buat gabungin kekuatan. Keduanya menembak terus-menerus, mencurahkan seluruh kekuatan mereka ke manusia besi itu. Idenya sangat jelas, mereka hanya perlu mengalahkan dan menjatuhkannya, dan mereka akan menang. Panah-panah yang membawa jamur karat menghujani raksasa itu. Namun, manusia besi itu tetap berdiri kokoh, tampaknya tidak goyah sama sekali. Bukannya melemah, dia malah mengaum dengan ganas, bahkan lebih buas dari sebelumnya. Tiba-tiba, dia melemparkan kepalanya ke belakang ke arah langit. Milo sejenak bergidik, perasaan tidak enak menyelimutinya. Firasatnya mengatakan bahwa raksasa itu akan melakukan sesuatu yang mengerikan. Dan benar aja firasat si tokoh utama.
Tepat setelah raungan itu, sebuah bom energi raksasa diluncurkan lurus ke udara, terus jatuh tepat di atas kepala rombongan Milo dan Jabi. Setelah itu, seluruh kelompok langsung terlempar jauh dan dilahap badai api. Pao nggak ngerti kenapa dia bisa kebetulan ketemu Tirol. Keduanya dengan cepat memutuskan untuk bekerja sama. Naik ke mobil merah tua yang sudah tua tapi masih cukup kokoh, menyalakan mesin dan langsung menuju ke tempat Milo bertarung. Di perjalanan, suasana di dalam mobil tegangnya minta ampun. Tirol, yang selalu membawa berbagai materi penelitian, tiba-tiba mengeluarkan cetak biru detail dari manusia besi raksasa ciptaan Kurokawa. Pao merasa seperti Naruto durian runtuh. Dia langsung nyamber buat ngeliat. Tapi tindakannya yang agak buru-buru dan gak sabaran itu malah bikin mobilnya oleng. Hampir aja nyungsep ke pinggir jalan. Tirol sampai nggak percaya kalau orang yang gerasa gerusuk dan gegabah ini punya hubungan darah sama orang setenang Milo. Di perkembangan lain, Milo dan Jabi berhasil lolos dari ledakan mengerikan tadi. Mereka masih hidup, tapi harga yang dibayar nggak kecil. Kaki Jabi terluka parah dan dia tidak bisa lagi bergerak cepat. Milo dengan hati-hati membantunya duduk, lalu dengan cepat melakukan pertolongan pertama sementara dengan membalut lukanya untuk menghentikan pendarahan. Selama mereka beristirahat, Jabi mulai menjelaskan, karat tidak lain adalah kehancuran, itu akan menggerogoti segalanya, termasuk manusia. Satu-satunya hal yang bisa melawan karat hanyalah jamur pemakan karat. Milo mengepalkan tangannya dan mengangguk. Setelah itu dia meninggalkan Jabi bersama para pedagang di dekatnya untuk merawatnya, berpesan agar mereka berhati-hati, lalu naik sendirian ke punggung kepiting raksasa. Milo tahu betul bahwa Kurokawa sedang menuju ke kota, tempat di mana dia punya kenangan dengan anak-anak dari sebelumnya. Pada saat yang sama, di kota, anak-anak dari sebelumnya sedang berkumpul dengan cemas. Mereka ingin mendiskusikan cara untuk melindungi tanah air mereka. Tetapi salah satu dari mereka, anak dengan ikat kepala yang punya pandangan lebih realistis daripada yang lain, angkat bicara, menasihati kelompok itu bahwa mereka tidak bisa melawan. Lebih baik mundur untuk menyelamatkan nyawa mereka. Nanti mereka masih punya kesempatan untuk membangun kembali. Nasihat ini membuat seluruh kelompok bimbang, dan akhirnya mereka setuju untuk melarikan diri. Sebelum pergi, mereka tidak lupa memasang beberapa jebakan kasar dengan harapan bisa memperlambat laju Kurokawa. Ketika Kurokawa tiba, dia menyadari hal ini dan langsung marah, mengaum dan mengejar anak-anak itu. Melihat bahaya, anak laki-laki komandan dengan berani mengajukan diri untuk memisahkan diri dari kelompok, berdiri untuk menahan monster itu demi melindungi yang lain. Tapi tepat saat dia akan terkena sinar laser mematikan, secara mengejutkan sepetak jamur merah terang meledak menjadi perisai tepat di depannya. Itu adalah Milo. Dia dengan cepat muncul, menembakkan panah terus-menerus, sambil bertarung sekaligus sengaja memprovokasi untuk menarik semua perhatian Kurokawa ke arahnya. Panah-panah yang direndam spora terus menancap ke zirah manusia besi itu, menyebarkan asap merah. Mobilitas Milo cukup hebat karena dia didukung oleh kepiting raksasa. Setiap kali Milo melompat turun, kepiting itu langsung berbalik untuk menangkapnya. Punggungnya menjadi papan loncatan bagi Milo untuk bergerak kemana-mana, menghindar sekaligus menyerang balik dengan sangat lincah. Tepat saat pertempuran semakin sengit, Pao dan pasukan penjaga muncul. Mereka menumpang mobil Tirol dan akhirnya tiba tepat waktu. Ketika melihat Milo masih hidup, Tirol sangat gembira, hendak berlari menghampiri, tetapi Milo mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Sekarang mereka perlu mengesampingkan segalanya untuk fokus pada pertempuran. Milo tetap bersikeras untuk maju terus, bertekad menghentikan Kurokawa. Kelompok itu harus menyingkirkan semua keraguan, bergegas bersama langsung menuju ke kota tua. Di sana juga ada para gadis dan germo rumah bordil, bersiap untuk pertempuran sampai mati. Tapi ancaman tidak berhenti di situ. Berita buruk datang bahwa manusia besi itu muncul dalam perjalanannya. Dia mengaktifkan baling-baling raksasa di punggungnya, melepaskan hembusan angin berkarat yang sangat kuat. Kekuatan angin itu menyebabkan pesawat-pesawat militer jatuh seperti daun kering. Bahkan tank-tank berat pun terbalik menjadi besi tua. Seluruh medan perang menjadi kacau balau, karat menyebar luas, semua senjata manusia tak berdaya. Untungnya berkat si kepiting, kelompok Milo masih berhasil bertahan hidup. Ketika angin mematikan itu menyapu, kepiting itu menggunakan seluruh bentuk gempalnya sebagai perisai, bahkan mengubur kelompok itu di bawah pasir untuk menghindari kehancuran. Baru setelah Kurokawa pergi, dia menggali kembali, membawa semua orang ke permukaan. Tanpa waktu untuk istirahat, Milo segera menyuntikkan lebih banyak obat terlarang untuk mempertahankan kekuatan. Dia mempercayakan kakaknya kepada Jabi dan yang lainnya, menginstruksikan mereka untuk menjaganya tetap aman. Sedangkan untuk dirinya sendiri, sekali lagi dia naik ke punggung kepiting, mengencangkan busur dan panahnya, bertekad untuk mengejar Kurokawa sampai akhir. Sementara itu, Kurokawa mengarahkan manusia besi lurus ke arah tembok kota. Rentetan artileri dari tentara menembak terus-menerus, tetapi semuanya sia-sia, hanya meninggalkan bekas terbakar yang tidak merata di zirah logamnya. Tepat saat dia akan melancarkan pukulan penghancur, Milo muncul menembakkan panah untuk memblokirnya.
Orang-orang di dalam kota juga melihat adegan ini melalui siaran televisi langsung. Mereka mulai memiliki keyakinan bahwa Milo akan menyelamatkan dunia ini. Milo dan kepiting menyerbu ke dalam serangan. Kepiting itu mengaktifkan kemampuan spesialnya, melompat tinggi seperti burung, menciptakan kondisi bagi Milo untuk terus-menerus menembakkan panah ke bawah, menyebabkan asap merah membumbung tebal. Namun hanya satu sapuan kuat dari manusia besi sudah cukup untuk membalikan kepiting itu. Milo jatuh tersungkur, matanya kabur dan perlahan kehilangan kesadaran. Tapi dia masih punya insting legendaris untuk bertahan hidup. Saat sekarat, tubuhnya masih bertindak berdasarkan insting. Milo melompat menggunakan jamur sebagai papan loncatan untuk mendapatkan momentum, melompat ke punggung manusia besi, menarik pisaunya berulang kali menusuk ke lapisan besinya yang keras. Sesuatu berhasil ditariknya keluar. Tiba-tiba manusia besi itu berbalik, melemparkan Milo dengan satu pukulan lurus ke dinding. Orang normal pasti sudah lama bertemu leluhur. Kakak Milo terkejut, sangat khawatir dengan adiknya. Tiba-tiba, dari bekas tebasan Milo di manusia besi tadi, Bisco nongolin pangannya. Dia telah terlahir kembali dan balik lagi ke sisi mereka. Emang kedengarannya nggak masuk akal, tapi ya karena ini anime, kita terima aja deh. Bisco melompat dari manusia besi, terbang menuju Milo. Lalu dia dengan lantang mengumumkan bahwa dia telah kembali. Ketika dia hampir bertemu dengan leluhurnya, Bisco telah mendengar Milo memanggilnya. Dia menggandeng tangannya, bertemu dengan rekan seperjuangannya yang dia kira telah kembali ke leluhur. Milo merasa sangat terharu. Dia bersandar di dada Bisco dengan mata berkaca-kaca. Pada saat ini, Bisco menyadari bahwa lengannya yang telah hilang karena karat telah pulih dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tepat saat reuni mereka menjadi emosional, si tua Kurokawa memberi pasangan muda itu pukulan pengganggu lagi. Bisco membawa Milo pergi untuk menghindar. Dia telah menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia mengayunkan tangannya sekali, dan banyak jamur pemakan karat tumbuh. Tidak hanya tumbuh subur, tetapi jamur-jamur ini juga dalam bentuk lengkapnya. Dengan teknik itu, Bisco berhasil membelah separuh badan atas Kurokawa. Udah kayak Master Gojo yang bangkit lagi, Bisco ngerasa kekuatannya di-buff habis-habisan dengan kekuatan Final Boss. Badan atas Kurokawa ternyata masih bisa berfungsi. Dia mulai melepaskan semua komponennya, hanya menyisakan topengnya. Milo mulai membuat keputusan. Dia dan Bisco bersiap untuk menyerbu lurus ke atas untuk menghabisi Kurokawa sekali dan untuk selamanya. Jabi, dengan tatapan penuh tekad, meletakkan tangannya di bahu Milo, memberinya isyarat untuk ikut. Dia memberikan busur dan anak panah kepada keduanya, menyemangati mereka untuk memberikan segalanya untuk pertempuran terakhir ini. Menerima penguatan spiritual itu, baik Milo maupun Bisco secara bersamaan melesat maju. Di dalam hati Milo, dia tiba-tiba teringat kembali pada partikel jamur aneh dari bertahun-tahun yang lalu yang pernah menyatu dengan darah ular raksasa. Ketika dikombinasikan dengan aliran darah Bisco, mereka tampaknya telah berubah dan membuatnya menjadi pencipta jamur yang sempurna. Jamur spesial inilah yang memiliki kemampuan untuk menggerogoti dan secara fundamental melawan karat mematikan itu. Dia tidak sepenuhnya memahami transformasi itu, tapi Milo tahu pasti itu adalah kesempatan terakhir mereka. Bisco dengan santai menjawab bahwa mereka tidak perlu memahami secara mendalam dulu, bertarung dulu saja, mikir belakangan. Saat kelompok itu sedang bersiap, tubuh Kurokawa tiba-tiba mulai membesar secara tidak normal. Cangkang besinya menggeram dan berderit. Tirol dengan panik berlari mendekat, meneriakkan peringatan, "Tunggu, jangan serang. Manusia besi itu sedang membesar dan akan meledak. Satu benturan kuat sekarang akan memicu ledakan itu. Seluruh area akan hancur menjadi debu." Peringatan itu membuat semua orang berhenti. Tidak ada yang berani bertindak gegabah. Bisco buru-buru mendirikan dinding jamur tebal untuk sementara waktu memblokir aliran udara karat yang dilepaskan Kurokawa, menjaga jarak aman. Semua orang segera mendesak Tirol untuk menemukan cara menanganinya. Karena waktu hampir habis, tangan Tirol gemetar saat dia membolak-balik buku desain lama, mencari di setiap baris teks. Setelah beberapa saat yang menegangkan, dia akhirnya berseru bahwa hanya ada satu cara untuk membunuh pengendali di dalam kepala manusia besi itu. Jika dia mati, proses ledakan akan berhenti. Mendengar ini, Bisco hendak segera menyerbu ke depan, tetapi Milo menghentikannya. Dia dengan jelas menyatakan bahwa mereka tidak bisa menembak sembarangan tanpa menentukan posisi secara akurat. Satu panah yang salah tempat akan memicu ledakan seketika. Sementara semua orang ragu-ragu, Pawo meraung dan mengajukan diri. Tetapi Jabi segera menghentikannya, menegaskan bahwa dia dan Bisco yang akan mengambil bagian berbahaya ini. Pawo menggelengkan kepalanya menentang. Jika capit kepiting Jabi memukul terlalu keras, itu bisa menciptakan gelombang kejut yang tidak stabil, yang menyebabkan seluruh tubuh Kurokawa meledak seketika. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dengan berani mengatakan dia telah berlatih bela diri berbasis kekuatan, dan akan memberikan serangan penembus sirah tanpa merusak tubuhnya. Dia sendiri yang akan memecahkan topengnya. Mendengar ini, Bisco tertawa, menyindir bahwa dia pernah dipukuli habis-habisan olehnya sebelumnya, jadi dia akan mengakui kalau dia kuat. Bisco memberinya tatapan tajam, tetapi sebelum dia sempat bereaksi, Pawo sudah memotong, mengatakan dengan suara dalam agar dia berhenti bersikap sarkastis. Dia berada dalam bahaya yang mengancam. Meskipun lidahnya tajam, Bisco mengangguk, kali ini berbicara dengan tulus. Jika dia bisa melakukannya, apapun yang dia inginkan akan dia berikan. Tanpa disangka, Pawo malah tersipu, maju dan ngasih ciuman singkat di pipi Bisco, katanya sih sebagai uang muka. Bisco jelas kaget setengah mati.
Sementara Milo malah ketawa ngakak, bahkan dengan yakin ngejanjiin kalau dia bakal punya istri yang luar biasa. Mendengar ini, Tirol beralasan bahwa masalahnya sudah selesai untuk mundur, menghindari zona bahaya. Akhirnya, Pawo yang dilemparkan lurus ke depan oleh Bisco dan pasukan penjaga. Dia meluncur melewati aliran karat mematikan, menghindar dengan tipis, lalu melancarkan serangan dahsyat langsung ke topeng Kurokawa. Sebuah ledakan terdengar, lapisan topeng hancur. Tetapi segera setelah itu serangan balasan yang sengit membuat Pawo terbang ke bawah. Untungnya diselamatkan oleh Bisco yang dengan cepat menciptakan jamur untuk menangkapnya. Topeng itu terlepas, memperlihatkan wujud asli Kurokawa tua. Dia segera menembakkan sinar energi mematikan ke arah Pawo. Tetapi Milo secepat kilat mendirikan dinding jamur sebagai perisai. Bisco menarik busurnya, tetapi setiap panah dilawan oleh si tua dengan sinar energi yang berbeda. Selama waktu ini, Bisco melompat tinggi, menarik busurnya untuk memberikan pukulan terakhir. Tanpa diduga, seberkas cahaya menyerempet matanya, membuat penglihatannya kabur, hampir kehilangan penglihatan sepenuhnya. Di saat hidup atau mati itu, Milo bergegas untuk memegang tali busur dengan kuat untuk Bisco, menyuruhnya untuk mempercayainya. Mempercayai rekan setimnya, Bisco melepaskan panah. Sinar cahaya itu melesat lurus menembus kepala Kurokawa, mengaktifkan energi jamur untuk menyebar. Banyak serat jamur meletus, menjulur keluar, menempel di tubuhnya dan manusia besi itu, meremas dengan erat, akhirnya menghancurkan segalanya dalam sebuah ledakan. Bercak-bercak karat di seluruh negeri dilahap oleh jamur, sepenuhnya dinetralkan. Dengan jumlah jamur sebanyak ini, mereka punya cukup obat untuk merawat semua orang sakit di seluruh negeri. Bekas karat di wajah Pawo benar-benar hilang. Jabi tua menghela napas lega, dengan senang hati menyadari Bisco masih hidup, hanya pingsan dan beristirahat setelah pertempuran. Milo duduk di samping Bisco, dengan lembut membuatnya berjanji untuk tidak pernah meninggalkannya lagi. Bisco diam, tetapi matanya yang penuh tekad adalah komitmennya. Beberapa waktu kemudian, orang-orang di mana-mana menerima vaksinasi gratis, dan penyakit karat berhasil diberantas. Pawo secara resmi menjadi ketua komite yang baru, berdiri kuat untuk melindungi para penabur jamur. Adapun Bisco dan Milo, mereka terus menyamar, diam-diam melewati pos-pos pemeriksaan karena keduanya buronan. Paman penjaga, yang dulu mengenal mereka, sekarang pura-pura tidak lihat, membiarkan mereka lewat karena di dalam hatinya dia yakin kedua orang ini adalah pahlawan. Sejak saat itu, keduanya memulai petualangan bersama. Hantu ini menghabiskan waktu meneliti dan memperbaiki tubuh abadinya. Sementara Milo akan menjadi rekan terpercaya di sisinya. Mereka berdua adalah pasangan yang tak terkalahkan.